Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 2 dari Martial God Asura. Bab 281 Setan. Egi, apakah kamu yakin Yan Ruyu telah mengembangkan seni misterius terlarang? Meskipun Chou Feng tidak tahu apa itu seni misterius terlarang, dia bisa mendengar kekuatannya dari mulut Egi. Istri saya tidak dapat dipisahkan. Untuk berlatih seni tabu yang mendalam, Anda harus mematuhi aturan khusus. Dia menjaga tubuhnya seperti batu giok. Setelah Anda merusak kesuciannya, tubuhnya berubah seperti ini. Itu bukan kebetulan. Juga jangan terlalu khawatir, dia dalam keadaan gila sekarang, dan dia mungkin tidak akan selamat. Egi mengingatkan. Apa? Mungkinkah dia akan mati karena aku? Mengetahui bahwa dia menyebabkan Yan Ruyu menjadi gila, dan bahkan mungkin membunuhnya, Chou Feng segera menyalahkan dirinya sendiri. Meskipun dia tidak terlalu menyukai Yan Ruyu, dia tidak ingin menyakiti Yan Ruyu seperti ini hidupnya. Apa? Kamu masih tidak tahan lagi? Chou Feng, sebaiknya kamu berdoa. Berdoalah agar dia mati seperti ini, jika tidak. Kalau tidak apa? Kalau tidak, dia akan menjadi wanita yang haus darah, iblis, dan orang pertama yang ingin dia bunuh pasti kamu. Pada saat ini, Chou Feng akhirnya mengerti keseriusan masalah ini, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Yan Ruyu akan menjadi orang berbahaya yang telah berlatih seni yang mendalam tabu. Tapi masalah saat ini jika itu terjadi, percuma menyesalinya sejak itu terjadi, Anda harus menghadapinya, dan jika Anda melakukannya, Anda harus menanggungnya. Oleh karena itu, setelah Chou Feng kembali ke sekolah Lingyun, dia tidak bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi datang ke kediaman kepala sekolah Jade Maiden dan mengaku bersalah. Setelah tiba di sini, Chou Feng menemukan bahwa itu benar baginya untuk mengambil inisiatif untuk mengaku bersalah, karena Jalang Baisi juga ada di sini, dan jelas dia memberitahu kepala sekolah Jade Maiden semuanya. Tubuh Yan Ruyu, dia tidak tahu karena dia masih koma saat itu. Baisi, kamu mundur dulu, ada yang ingin kukatakan pada keponakanku Chou Feng. Ingat, jangan beritahu siapapun tentang Ruyu lagi. Kepala sekolah Jade Maiden, duduk di kursi, berbicara kepada Baisi melambai. Patuhi. Baisi tidak berani lalai, dan menatap Chou Feng dengan penuh arti, lalu berbalik dan pergi. Setelah Baisi pergi, kepala sekte pembantu giok dengan tenang minum secangkir teh, lalu menatap Chou Feng, berkata dengan senyum lega. Chou Feng, aku sangat senang kamu bisa berinisiatif untuk datang kepadaku. Akui kesalahanmu. Bisakah kamu memberitahuku, kemana Ruyu pergi? Gadis itu memiliki temperamen yang kuat, dan aku khawatir dia akan memikirkannya dan melakukan sesuatu yang bodoh. Melihat master dari sekolah Jade Maiden, dia sangat peduli pada Yan Ruyu dalam kata-katanya, Chou Feng tidak tahan untuk menyembunyikannya, tetapi menceritakan segalanya padanya. Dan setelah Yan Ruyu dan Chou Feng berhubungan seks, tubuhnya tiba-tiba berubah, dan bahkan Chou Feng tidak bisa mengejar ketinggalan, kepala sekolah Jade Maiden tidak bisa tenang lagi, dia berdiri dan berjalan mondar-mandir di aula dengan Liu Mei mengerutkan kening. Setelah sekian lama, kepala sekolah Jade Maiden bertanya kepada Chou Feng, Chou Feng, menurutmu apa alasan perubahan Ruyu? Menelan obat khusus lebih seperti mengembangkan seni sihir. Chou Feng tidak menyebutkan tabu seni mistik, karena di benua ini, seni iblis lebih dipahami dan dikenal, tetapi seni mistik tabu jarang diketahui. Jika Chou Feng pergi untuk menjelaskan kepada penguasa yang telah hidup selama beberapa dekade apa seni misterius tabu itu, dia pasti akan dicurigai bagaimana Chou Feng memahami hal-hal ini, dan rahasia apa yang dimiliki Chou Feng. Keterampilan sihir. Mendengar kata-kata Chou Feng, kepala sekolah Jade Maiden kembali berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas tak berdaya.
Tidak heran, senior. Apakah kamu tahu sesuatu? Chu Feng buru-buru bertanya. Melihat pertanyaan Chu Feng, kepala sekolah Jade Maiden ragu-ragu pada awalnya, tetapi kemudian berkata kepada Chu Feng, alasan mengapa patriark pendiri sekte kami membangun sekte di pegunungan ini adalah karena berada di puncak pegunungan itu, menemukan seni yang mendalam. Seni misterius terukir di puncak gunung, yang tidak dapat direkam atau dihapus, dan hanya dapat dipahami di puncak gunung. Bangun zomen di pegunungan itu, dan ubah puncak gunung itu menjadi daerah terlarang. Hanya saja, meskipun saya tahu bahwa seni yang mendalam sangat mendalam, tidak ada yang bisa memahaminya, dan bahkan patriark hanya memahami sebagian saja. Dia memberitahu generasi mendatang bahwa semua murid sekte yang luar biasa harus membiarkan mereka memahaminya. Seni yang mendalam ini. Sayang sekali bahwa dalam ratusan tahun, tidak ada yang bisa memahami seni yang mendalam, dan lambat laun tidak ada yang percaya bahwa seni misterius itu benar-benar dapat dikembangkan. Tapi dengarkan kamu setelah mengatakan itu, saya ingat sejak Ruyu pertama kali melihat Xuan Gong, dia sering pergi ke sana untuk mempelajarinya, terutama 2 tahun lalu, dia pergi ke sana setiap hari. Mungkinkah dia benar-benar mempelajarinya? Makna mendalam dari Xuan Gong, dan kamu telah berhasil mempraktikannya. Wajah kepala sekolah Jade Maiden juga menunjukkan keterkejutan. Senior, bisakah kamu membiarkanku pergi dan melihat seni yang mendalam itu? Mengetahui hal ini, Chu Feng segera menjadi bersemangat, karena bahkan jika dia tidak tahu seni yang mendalam tabu, Egi pasti akan mengetahuinya. Aku sangat ingin pastikan apakah Yan Ruyu sedang mengolah seni mistis tabu. Mungkin dia bisa menemukan rahasia lain di sana. Oke, setelah konferensi 100 sekte selesai, kamu bisa mengikutiku kembali ke sekolah Jade Maiden. Selain itu, Chu Feng, jangan salahkan dirimu untuk masalah ini. Meskipun kamu tidak menjelaskan apapun, aku bisa mengerti apa yang Bai Si kata. Anda mungkin tidak sepenuhnya disalahkan atas kejadian ini, sebaliknya, Anda mungkin juga menjadi korban. Bai Si, gadis ini sangat keras kepala, dan terkadang dia melakukan hal-hal yang ekstrim. Benih bagus yang langka. Apa yang terjadi pada Ruyu kali ini, saya khawatir sekolah Jade Maiden saya harus bergantung padanya untuk mendukung saya di masa depan. Setelah mengetahui kebenaran masalah ini, kepala sekolah Jade Maiden melakukannya tidak menyalahkan Chu Feng. Adapun Chu Feng, dia juga terkejut ketika mengetahui bahwa kepala sekolah Jade Maiden berencana untuk melatih Bai Si setelah kecelakaan Yan Ruyu. Memikirkan kepribadian Bai Si, dia ingin membujuknya, tetapi mengingat ini adalah urusan keluarganya, dia tidak berbicara. Bagaimanapun, dia bisa mendengar dari kata-kata tuan dari sekte pembantu Giok bahwa tuan ini mengenal Bai Si dan Yan Ruyu lebih baik daripada orang lain. Karena dia membuat pilihan seperti itu, dia pasti punya alasan. Setelah itu, Chu Feng masuk dan keluar lagi, dan ketika dia keluar, dia melihat Bai Si. Di mana kamu mendapatkan kakak senior Yan? Kamu iblis. Melihat Chu Feng, wajah Bai Si penuh kebencian. Tapi ketika Chu Feng melihatnya, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia mengulurkan tangannya yang besar seperti kilat, mencubit dagu Bai Si, dan kemudian menempelkan mulutnya ke telinganya, memperingatkan dengan keras, apa yang kamu katakan. Itu benar. Aku iblis, sebaiknya kau tidak memprovokasiku lagi, jika tidak aku akan menghapus kultivasimu dan menjualmu ke tempat pembakaran. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Chu Feng mengibaskan Bai Si dan melangkah pergi. Di sisi lain, Bai Si berdiri di sana dengan hampa. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi keringat dingin, dan matanya penuh ketakutan. Karena dia tahu bahwa kata-kata Chu Feng pasti tidak sesederhana lelucon. Bab 282 mendapatkan kembali wajah. Saya tidak tahu apakah ancaman Chu Feng terhadap Bai Si yang berperan,
atau perintah dari kepala sekolah Jade Maiden. Singkatnya, tentang Yan Ruyu dan Chu Feng, saya benar-benar tidak membiarkan orang lain mengetahuinya, bahkan Li Changqing tidak mengetahuinya. Tapi hilangnya Yan Ruyu adalah fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi. Begitu cepat, berita bahwa Yan Ruyu telah meninggalkan sekolah Lingyun menyebar. Dan ketika berita itu keluar, itu memang menimbulkan keributan. Untuk sementara, orang-orang berspekulasi mengapa murid nomor 1 ini yang mewakili sekolah Jade Maiden dan berpartisipasi dalam konferensi 100 sekte tiba-tiba pergi, bahkan kepala sekolah Jade Maiden tidak tahu kemana harus pergi. Masalah ini, bagi orang luar, hanya bisa membingungkan, tetapi di dalam sekolah Jade Maiden, mereka tidak bisa tidak memikirkan Chu Feng dan Yan Ruyu. Banyak orang bertanya-tanya apakah Yan Ruyu tidak ingin bertunangan dengan Chu Feng, dan tidak ingin menyangkal wajah raja, jadi dia pergi begitu saja dan lolos dari pernikahan secara diam-diam. Menghadapi dugaan semacam ini, Chu Feng tidak bisa mengatakan apa-apa, karena sebenarnya itu jauh lebih serius dari yang mereka duga. Saat ini, dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa, karena jika kebenarannya masalah ini terungkap, tidak peduli apakah itu tidak baik untuknya, Yan Ruyu, atau sekolah Jade Maiden. Pada saat yang sama, dalam beberapa hari terakhir, konferensi 100 sekte berjalan lancar dan akhirnya berakhir pada hari ini. Dan Chu Feng dan Li Changqing, yang telah beristirahat selama beberapa hari, akhirnya naik untuk pertama kalinya arena kompetisi konferensi 100 sekte, tetapi ketika mereka muncul di atas panggung, mereka tiba-tiba menemukan bahwa hasil konferensi 100 sekte hari ini adalah agak tak terduga. Setelah kompetisi tadi, suzerain terkuat dan murid terkuat telah dipilih dalam konferensi 100 sekte ini. Seperti biasa, kedua tempat ini telah ditempati oleh sekolah Lingyun. Murid terkuat adalah murid kedua dari sekolah Lingyun, Feng Hao yang memiliki kultivasi Xuanwu tingkat ke-6, dia adalah yang nomor 1. Dapat dikatakan bahwa dia pantas mendapatkan namanya. Meskipun Feng Hao hanya menempati urutan kedua di sekolah Lingyun, di seluruh Qingzhou, selain Dugu Aoyun, sebenarnya tidak ada murid lain yang menjadi lawannya. Namun, dibandingkan dengan pemenang dari murid terkuat, pemenang dari tuan terkuat agak mengejutkan. Anda harus tahu bahwa tuan dari sekolah Lingyun tidak berpartisipasi dalam kompetisi untuk tuan terkuat ini, bahkan para tetua, tetapi Dugu Aoyun, murid pertama dari sekolah Lingyun, berpartisipasi. Dan melihat Dugu Aoyun berdiri di panggung kompetisi master sekte terkuat saat ini, Chu Feng dan Li Changqing tahu bahwa Dugu Aoyun benar-benar mengalahkan master sekte dari semua sekte sebagai junior dan menjadi raja terkuat tahun ini. Ini tidak hanya membuktikan kekuatannya, tetapi juga membuktikan kekuatan Ling Yunzong. Ini sangat kuat sehingga tidak perlu tokoh tingkat atas dan sesepuh untuk turun tangan, dan hanya satu murid yang dapat menyapu semua sekte. Dengar, bukankah itu dua anggota sekolah Azure Dragon yang tidak berguna? Mereka benar-benar berani keluar. Kupikir mereka akan kabur setelah menghilang selama berhari-hari. Sekarang mereka harus menantang Dugu Aoyun dan Feng Hao. Jika kamu tidak menantang, kamu akan dimarahi. Benar, mengandalkan hubungan baik dengan Qi Feng Yang, dia memenangkan kuota khusus, tetapi melihatnya sekarang, Qi Feng Yang tidak membantu mereka, tetapi menyakiti mereka. Ketika Chu Feng setelah Li Changqing dan Li Changqing muncul di atas panggung, mereka menarik pandangan menghina yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang dari hampir semua sekte membenci mereka, menunggu untuk melihat lelucon mereka. Karena, jika Chu Feng dan Li Changqing melepaskan kesempatan untuk menantang, itu berarti mereka takut pada Dugu Aoyun dan Feng Hao dan mengakui bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kuota khusus. Dan jika mereka memilih untuk menantang, maka akhirnya pasti akan menjadi kekalahan yang menghancurkan, apalagi kesenjangan besar dalam kekuatan antara Chu Feng dan murid kedua Ling Yunzong, Feng Hao, tidak mungkin menang sama sekali. Seperti Dugu Aoyun, Li Changqing, yang juga memiliki Xuanwu tingkat ke-8, juga tidak disukai,
karena Dugu Aoyun dapat berdiri di akhir, yang menunjukkan bahwa dia tidak hanya mengalahkan penguasa Xuanwu tingkat 8, tetapi juga mengalahkan raja dari tingkat ke-9 Xuanwu di tangannya. Orang-orang yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Dugu Aoyun mengalahkan tuan dari semua pihak dengan postur sempurna, mereka telah ditaklukkan oleh kekuatan kuat Dugu Aoyun, jadi mereka secara alami tidak percaya bahwa hanya Li Changqing yang dapat bersaing dengan Dugu Aoyun. Master Sekte Li, menurut aturan konferensi 100 sekte, Anda dan Chu Feng masing-masing memenuhi syarat untuk menantang Dugu Aoyun dan Feng Hao. Selama Anda bisa mengalahkan Dugu Aoyun, gelar suzerain terkuat adalah milik Anda. Anda Azure Dragon Zong secara alami dapat menjadi terkenal di Qingzhou, tetapi saya tidak tahu apakah Anda memilih untuk menantang atau menyerah. Yan Yangtian, penguasa sekolah Lingyun, menatap Li Changqing sambil tersenyum. Master Sekte yang tidak berpartisipasi dalam konferensi 100 sekte tahun ini. Bahkan jika dia memenangkan gelar Master Sekte terkuat, itu hanyalah sebuah nama yang sia-sia. Junior, apalagi saya berpikir bahwa gelar Tuan terkuat harus dilakukan oleh Tuan, dan tidak dibenarkan bagi seorang murid untuk mendapatkannya. Jadi saya, Li Changqing, memilih untuk menantang. Setelah mengatakan itu, Li Changqing berdiri, lalu melompat turun dari panggung utama dan mendarat di panggung kompetisi tempat Dugu Aoyun berada. Ini, Li Changqing, sebenarnya memilih untuk menantang. Pada saat ini, orang-orang yang ingin melihat lelucon Li Changqing tidak dapat menahan keterkejutan, terutama para penguasa yang dikalahkan oleh Dugu Aoyun, ekspresi mereka berubah. Emosi. Bukan karena hal lain, hanya karena apa yang dikatakan Li Changqing barusan, suzerain terkuat harus menjadi suzerain, jadi seberapa pantas bagi seorang murid untuk melakukannya? Langkah Ling Yunzong sama saja dengan menampar wajah semua sekte dan penguasa, dan langkah Li Changqing adalah untuk mendapatkan kembali wajah milik mereka, para penguasa. Master Sekte Li, kepalan tangan dan kakimu tidak memiliki mata. Jika kamu menyakiti usia tuamu, aku harap kamu akan memaafkanku. Dugu Aoyun berdiri di atas panggung dengan tangan di belakang dan menatap Li Changqing dengan senyum bangga. Dia sama sekali tidak terlihat seperti junior. Taruh Li Changqing di matamu, apalagi memperlakukannya sebagai junior. Tinju dan kaki memang buta. Jika lelaki tua itu menyakitimu, jangan mengeluh. Li Changqing pertama tersenyum ringan, lalu wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dan ada embusan angin di bawah kakinya, lalu seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang cepat. Anda tidak dapat menangkap tubuhnya sama sekali. Anda hanya dapat melihat bayangan di belakangnya. Ini adalah jenis seni bela diri yang mendalam dari gerakan tahap ke-6. Meskipun para murid dari sekolah naga Azur belum mempraktikannya, Li Changqing, yang bertanggung jawab atas seni bela diri ini, telah menguasai seni bela diri ini secara mendalam dan telah berkultivasi sampai pada titik cinta murni. Shua. Li Changqing berubah menjadi beberapa sosok dalam barisan, seperti barisan panjang orang, berputar di sekitar Dugu Aoyun dengan cepat, dengan aura yang menakutkan. Li Changqing ini telah menguasai seni bela diri yang begitu canggih. Sekte Azure Dragon bukanlah sekte kelas 2 sebelumnya. Bagaimana mungkin memiliki seni bela diri yang begitu kuat generasi? Tubuh dan seni bela diri Li Changqing berhasil menakuti semua orang, dan semua orang merasakan mata mereka berbinar, dan merasa telah meremehkan Li Changqing. Tetapi dibandingkan dengan para penonton, Dugu Aoyun itu berdiri di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa, bahkan tanpa memandang Li Changqing, dengan senyum menghina di bibirnya. Bab 283 menghancurkan kedua lengan. Li Senior, berhentilah gemetar, cepatlah, jika kamu bisa menyentuhku hari ini, kamu akan menang. Dugu Aoyun tersenyum menghina. Bocah yang sombong, hari ini aku akan membiarkanmu melihat metode sekolah Azure Dragonku. Li Changqing mendengus dingin,
dan tiba-tiba berubah menjadi Streamer dengan lapisan hantu dan menyerang Dugu Aoyun. Shua. Tapi saat Li Changqing hendak bertemu Dugu Aoyun menoleh sedikit ke samping dan dengan mudah menghindari pukulan Li Changqing. Tidak cukup cepat, cepatlah. Setelah menghindari serangan itu, Dugu Aoyun tertawa mengejek. Di bawah rangsangan Dugu Aoyun, kecepatan Li Changqing memang semakin cepat dan arah serangannya menjadi semakin rumit, begitu rumit sehingga semua mata master tingkat 8 Xuanwu menyala, dan mereka memujinya lagi dan lagi. Karena mereka tidak pernah berharap bahwa Li Changqing ini akan menjadi blockbuster jika dia tidak membuat nama untuk dirinya sendiri. Dengan kecakapan tempur Li Changqing, mereka bahkan mungkin bukan lawan. Master Sekte Azure Dragon ini benar-benar mengejutkan mereka. Tidak, itu tidak cukup. Dugu Aoyun sama sekali tidak mencoba yang terbaik. Namun, kedua penguasa yang kekuatannya berada di tingkat ke-9 Xuanwu menggelengkan kepala tanpa daya karena mereka yang baru saja dikalahkan oleh Dugu Aoyun tahu betul Dugu Aoyun tak terduga, bahkan mereka tidak bisa mengalahkan Dugu Aoyun, apalagi Li Changqing. Benar saja, meskipun serangan Li Changqing menjadi semakin ganas, Dugu Aoyun selalu berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Setiap kali Li Changqing menyerang, dia dapat dengan mudah mengelak, bahkan sebelum itu, dia belum pernah melihat Li Changqing sama sekali. Itu sepenuhnya didasarkan pada intuisi dan kemampuan indera. Ini tidak cukup cepat, bisakah kamu lebih cepat? Hanya kecepatan ini, kamu bahkan tidak akan pernah berpikir untuk menyentuhku seumur hidupmu, Dugu Aoyun mencibir. Pada saat melangkah, Li Changqing tiba-tiba berhenti, dan sosoknya akhirnya muncul di depan orang-orang. Hanya saja, pada saat ini, wajahnya sedikit pucat, terengah-engah dan berkeringat deras, terlihat bahwa meskipun kelincahan dan seni bela diri yang dia gunakan sebelumnya, meskipun luar biasa, itu benar-benar menghabiskan banyak energinya. Namun meski begitu, Li Changqing tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, sebaliknya ada sedikit ketabahan dan tekad di matanya, dan dia berkata kepada Dugu Aoyun, "Kamu pikir aku tidak bisa menyentuhmu? Sekarang aku menginginkanmu untuk melihat apakah aku bisa menyentuhmu." Untukmu. Tiba-tiba, Li Changqing membuka tangannya, dan kekuatan besar yang luar biasa meletus dari tubuhnya. Pedang tajam itu muncul. Semakin banyak pedang tajam melayang perlahan di sekitar Li Changqing. Diperkirakan sebelumnya bahwa setidaknya ada puluhan ribu pedang tajam yang dibentuk oleh energi mendalam yang terkondensasi, yang masing-masing bergetar di udara seperti binatang buas yang siap untuk pergi. Jika dia tidak bisa lagi menahan keinginan untuk darah. 10.000 pedang kembali ke sekte. Tiba-tiba, Li Changqing mengulurkan tangannya, telapak tangan seperti pedang, menunjuk ke arah Dugu Aoyun, dan puluhan ribu pedang tajam yang melayang di sekelilingnya berubah menjadi puluhan ribu pita, seperti hujan meteor melesat ke belakang, berlari kencang menuju Dugu Aoyun itu. Yo, ini serius, tapi sayang sekali, masih tidak berguna. Dugu Aoyun tersenyum tipis, lalu tubuhnya bergoyang, seluruh tubuhnya berubah menjadi hantu, dan mulai berlari cepat di antara 10.000 pedang. Desir, 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 pedang itu bergerak dengan jarinya, tangan Li Changqing menunjuk ke sana, dan puluhan ribu pedang tajam ditembakkan ke sana, mengikuti jarinya, membentuk lingkaran pengepungan yang megah, menyelimuti Dugu Aoyun di dalamnya. Hanya saja, skill tubuh Dugu Aoyun terlalu aneh, tidak hanya bertahan dari 10.000 pedang secara tiba-tiba, tetapi tidak ada pedang tajam yang bisa menyentuh tubuhnya. Dalam situasi ini, semua orang kagum dan sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Keterampilan bela diri Li Changqing adalah peringkat ke-6, dan itu adalah keterampilan bela diri terbaik di antara keterampilan bela diri peringkat ke-6. Di tangan Li Changqing, bahkan digunakan lebih luar biasa, mengerahkan kekuatan yang sangat menakutkan. Namun keterampilan bela diri seperti itu masih belum bisa menggoyahkan Dugu Aoyun, yang selanjutnya menunjukkan kekuatan Dugu Aoyun pemuda ini, seperti Li Changqing,
yang juga berada di tingkat ke-8 Xuanwu, memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat daripada Li Changqing. Shua. Tiba-tiba, sebuah hantu menyapu dari 10.000 pedang, seperti cahaya, dan langsung menuju ke Li Changqing. Tidak bagus! Melihat ini, Chu Feng berteriak dalam hati, karena dia merasakan aura pembunuh dari hantu itu, tetapi sebelum dia berangkat untuk menyelamatkannya, paksaan agung telah menyelimutinya, membuatnya sulit untuk bergerak. Anak muda, jangan berkelahi dengan orang lain. Ini adalah aturan paling dasar, tidakkah kamu mengerti? Melihat ke samping, Yan Yangtian, penguasa sekolah Lingyun, menatap Chu Feng dengan senyuman di wajahnya. Paksaan yang menyelimuti Chu Feng juga berasal dari tubuhnya. Orang ini benar-benar melangkah ke alam bela diri surgawi. Chu Feng mengerutkan kening, karena dia tidak bisa menahan paksaan ini sama sekali, dan ada kekuatan yang tidak dapat diatasi yang terkandung di dalamnya, yang merupakan kekuatan di luar kekuatan yang mendalam. Chu Feng, aku tahu ini kekuatan misterius dan kuat mungkin adalah Tianli, dan ini juga menunjukkan bahwa Yan Yangtian benar-benar telah melangkah ke dunia Tianwu. Pak! Pada saat yang sama, hantu itu telah tiba di depan Li Changqing, dan itu berubah menjadi penampilan Dugu Aoyun. Dugu Aoyun mengulurkan tangannya, menggenggam erat lengan Li Changqing, tersenyum dingin, dan berkata, "Senior Li, selesai." Setelah mengatakan itu, Dugu Aoyun tiba-tiba menarik tangannya ke bawah, hanya untuk mendengar, sekali, lengan Li Changqing dirobek oleh Dugu Aoyun, sejumlah besar darah mengalir keluar. Taburkan di tanah. Master Sekte. Melihat ini, wajah Chu Feng berubah drastis, dan dia meraung dengan marah. Dia awalnya ingin bergegas maju, tetapi paksaan agung masih menyelimutinya, membuatnya tidak bisa bergerak. Chu Feng, jangan bertindak gegabah, aku tetap tidak akan mati. Mendengar raungan Chu Feng, Li Changqing menghiburnya menahan rasa sakit karena lengannya patah. Hei, aku benar-benar minta maaf, Senior Li. Aku tidak menyangka tubuh lamamu begitu rapuh. Aku menyakitimu hanya dengan menariknya dengan ringan. Tapi jangan khawatir, sekolah Lingyunku memiliki obat terbaik. Dan yang paling dokter yang baik bisa membantumu memulihkan lenganmu yang patah. Dugu Aoyun memegang lengan Li Changqing dan berkata sambil mencibir. Shua. Pada saat ini, kepala sekolah Jade Maiden tiba-tiba bergegas ke arena kompetisi. Dia merebut dua lengan Li Changqing yang terputus dari tangan Dugu Aoyun, lalu mendukung Li Changqing, dan berkata dengan dingin kepada Dugu Aoyun, keluar dari ngomong-ngomong, kalau tidak aku tidak bisa menjamin bahwa aku akan membunuhmu. Yo, ternyata dia adalah tuan dari sekolah Jade Maiden, dan kamu bersikap sopan, menjadi sedikit lebih sopan, berpura-pura memberinya hadiah. Kepala sekolah Jade Maiden mengabaikannya, tetapi berkata dengan suara rendah ketika berjalan di sisinya, aku tahu kamu menyukai Ruyu, tapi aku akan memberitahumu hari ini, kamu harus menyerah pada Yuer, karena aku sudah menjodohkannya dengan keponakanku Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata ini, kepala sekolah Jade Maiden tersapu dan membantu Li Changqing meninggalkan arena. Bab 284 Mata Ganti Mata. Setelah mendengar kata-kata Master Sekte dari sekolah Jade Maiden, wajah Dugu Aoyun tiba-tiba berubah, tinjunya di dalam lengan bajunya terkepal erat, dan cahaya dingin muncul di matanya, dan dia menyapu ke arah Chu Feng yang berdiri di tempat tinggi. Platform. Pada saat yang sama, Chu Feng juga menatap Dugu Aoyun di atas panggung dengan mata yang sangat dingin, dan ada sedikit aura pembunuh di matanya. Chu Feng, giliranmu sekarang. Menurut aturan, kamu memiliki kesempatan untuk menantang Feng Hao. Apakah kamu ingin menantang atau menyerah? Pada saat ini, Master Sekolah Lingyun Yan Yangtian menatap Chu Feng sambil tersenyum. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Chu Feng. Kekalahan Li Changqing yang menghancurkan sudah menjadi pelajaran berdarah.
semua orang bisa melihat bahwa Ling Yunzong sengaja menargetkan Li Changqing dan Chu Feng. Pada saat ini, itu adalah pilihan terbaik bagi Chu Feng untuk memilih menyerah. Jika tidak, semua orang percaya bahwa Feng Hao, yang kekuatannya jauh di atas Chu Feng, pasti akan membuat Chu Feng membayar harga yang menyakitkan seperti yang dilakukan Dugu Aoyun kepada Li Changqing. Namun, menghadapi pertanyaan Yan Yang Tian, Chu Feng tersenyum dingin dan berkata, "Saya akan memberitahu Anda apa yang saya pilih." Mendengar kata-kata ini, wajah Feng Hao sangat berubah, karena dia mengerti arti dari Chu Feng. Lebih dari setengah tahun yang lalu, di Baikugu, Feng Hao dilukai oleh seseorang yang menyebut dirinya Shura untuk memperjuangkan obat misterius dan hampir mati. Meskipun, di bawah sumber daya yang melimpah dari sekolah Lingyun, dia telah menyembuhkan tubuhnya sekarang, tetapi apa yang terjadi hari itu adalah rasa sakit abadi di hatinya, noda yang tidak dapat dihapus dalam hidupnya, dan pria bernama Shura bahkan lebih dari itu. Dia, ada bayangan di hatiku. Untuk pertanyaan Feng Hao, Chu Feng tidak menjawab, tetapi mencibir dan berkata, "Bukan apa-apa, saya hanya ingin memberitahu Anda sebaiknya mempersiapkan saya untuk dipukuli dan dinonaktifkan sekarang. Kentut, kamu ingin melumpuhkanku bahkan dengan kultivasimu di tingkat ke-9 Yuanwu? Lihat, aku bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan satu tangan." Feng Hao benar-benar marah oleh Chu Feng dan mengulurkan tangannya yang besar, menghadap Chu Feng itu hanya telapak tangan di udara. Meskipun telapak tangan ini bukan keterampilan bela diri, itu adalah serangan dari operasi Xuan Gong Feng Hao yang mengembunkan kultivasi Xuan Wu tingkat ke-6-nya, dan kekuatannya cukup menakutkan. Chu Feng, hati-hati, Feng Hao ini tidak lebih baik dari Gong Luyun, tapi benar-benar jenius. Kamu hanya bisa menghadapinya dengan kultivasimu sendiri, jadi jangan ceroboh. Pada saat ini, Egi mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Saat itu dengan kekuatanmu, aku bisa memukulnya seperti anjing, tapi sekarang aku masih bisa melakukannya." Chu Feng mendengus dingin, menghadap telapak tangan Feng Hao, dia tidak mengelak, tetapi memutar punggungnya fist meledak, melawan kekuatan yang mendalam dengan kekuatan Yuan, dan menyerang balik Feng Hao. Apakah ini Chu Feng gila? Beraninya dia melawan Feng Hao, yang berada di alam Xuanwu tingkat ke-6, dengan kultivasinya di alam Yuanwu. Adegan seperti itu mengejutkan semua orang, karena Chu Feng hanya mencari kematiannya sendiri. Sebaliknya, Bai Xi dan yang lainnya dari sekolah Jade Maiden, penguasa suzerain dari sekte Wujian, dan Nawong Xiao, murid pertama dari sekte Wujian, menatap Chu Feng dengan mata yang rumit. Mereka yang telah melihat kekuatan bertarung Super Chu Feng semua ingin tahu seberapa kuat Chu Feng, dan apakah dia bisa bersaing dengan Feng Hao, murid kedua Ling Yunzong. Di bawah pengawasan banyak orang, Yuan Li Chu Feng menggunakan kekuatan tempur yang sangat kuat, tidak hanya tidak hancur, tetapi sebaliknya, di bawah pengawasan semua orang, itu mengimbangi kekuatan pukulan Feng Hao. Shua. Setelah serangan Feng Hao dihilangkan, Chu Feng mengambil inisiatif untuk menyerang, dan dengan kilatan cahaya di bawah kakinya, seluruh tubuhnya melesat ke arah Feng Hao seperti anak panah yang meninggalkan tali. "Kamu bajingan, kamu benar-benar ingin mati." Melihat ini, Feng Hao tidak lagi menahan tangannya, dan kekuatan yang dalam melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi tangan raksasa yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan yang dalam. Tangan raksasa itu terentang dan mulai bertepuk tangan pada Chu Feng, dan pergi. "Dengan cara kecil ini, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku?" Pada saat ini, Chu Feng sangat marah, tanpa sedikit pun niat mundur, dan bergegas maju seperti sebelumnya. Kenaikan, dia sangat dekat dengan tingkat pertama Xuanwu. Kemudian dia mengepalkan tinjunya dengan satu tangan, mengumpulkan pedang emas di tangannya, dan menebas tangan raksasa yang mendekat, hanya untuk melihat cahaya keemasan berkedip, dan tangan raksasa yang terus menyerang itu terpotong satu persatu. Ya Tuhan,
bahwa Chu Feng benar-benar bertarung dengan Feng Hao di tingkat ke-6 Xuanwu berdasarkan kultivasinya. Di tingkat ke-9 Yuanwu, apa yang digunakan Feng Hao adalah keterampilan bela diri tingkat ke-6 yang terkenal dari Ling Yunzong, tangan laba-laba Wan Dao. Seharusnya ada perbedaan besar dalam kekuatan kedua keterampilan bela diri, tetapi pada saat ini, Chu Feng menekan Feng Hao dengan mengandalkan keterampilan bela diri 5 tingkat itu. Bagaimana mungkin Chu Feng ini memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan? Kekuatan tempur yang ditunjukkan Chu Feng mengejutkan penonton, belum lagi orang-orang dari semua sekte, bahkan 12 penjaga sekolah Ling Yun, termasuk murid pertama Dugu Aoyun, serta suzerain Yan Yang Tian, yang juga terpana oleh pertempuran Chu Feng. Kekuatan. Namun, dibandingkan dengan para penonton, menghadapi Chu Feng yang mendekat dengan cepat, Feng Hao menjadi sedikit bingung, karena pada saat ini, dia merasakan tekanan yang akrab pada Chu Feng. Perasaan menindas semacam ini, dia rasakan lebih dari setengah tahun yang lalu. Itu adalah orang misterius yang hampir menembaknya sampai mati di Baikugu, Shura. Kamu. Pada saat ini, Feng Hao akhirnya sadar dan menatap Chu Feng dengan kaget, matanya dipenuhi ketakutan. Kamu menebaknya dengan benar. Namun, Chu Feng, yang telah meluncur di depan Feng Hao, tidak memberi Feng Hao kesempatan untuk menyelesaikan kalimatnya. Saat lewat, 2 aliran darah telah dicurahkan, dan Feng lengan Hao juga telah dipotong dan jatuh ke tanah. Feng Hao kemudian menyadarinya, melihat lengannya yang terputus, dia berguling-guling di tanah dalam kesedihan dan meratap kesakitan. Chu Feng ini benar-benar memotong lengan Feng Hao. Semua orang ditunjukkan oleh Chu Feng. Mereka terpana oleh kekuatan tempur yang ditampilkan, karena kekuatan tempur yang mengerikan seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, yang membuat mereka merasa luar biasa saat ini, bertanya-tanya jika semua ini benar. Namun, dibandingkan dengan keterkejutan murni orang lain, anggota sekolah Ling Yun sangat marah, menunjuk Chu Feng dan dengan marah berkata, Chu Feng, kamu sangat berani, kamu hanya berdebat, dan kamu memiliki tangan yang kejam, kamu harus melakukan apa yang kamu lakukan untuk membayar harganya. Sambil berbicara, murid dan tetua Ling Yunzong bergegas maju dan mengepung panggung kompetisi tempat Chu Feng dan Feng Hao berada. Tapi melihat orang-orang sekolah Ling Yun marah, semua orang kecuali sekolah Ling Yun terkejut, dan mereka memandang Chu Feng dengan sedikit kasihan. Karena di Qingzhou ini, selain Istana Qilin, sekolah Ling Yun adalah bosnya, Chu Feng memperlakukan Feng Hao seperti ini, tidak hanya menyakiti Feng Hao, tetapi juga menampar wajah sekolah Ling Yun. Sekolah Ling Yun tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah dia. Semua orang merasa bahwa Chu Feng berada dalam bencana yang akan segera terjadi. Hanya saja dibandingkan dengan kekhawatiran para pengamat, Chu Feng, yang dikelilingi oleh pengepungan, tidak takut sama sekali, dan berkata dengan jijik, itu hanya mata ganti mata. Bab 285 bunuh diri. Mata ganti mata, jadi kamu melakukannya dengan sengaja. Mendengar kata-kata Chu Feng, semua orang di sekolah Ling Yun menjadi lebih marah, masing-masing dari mereka menunjukkan niat membunuh mereka, ingin mencabik-cabik Chu Feng. Bagaimana Dugu Aoyun memperlakukan master sekte saya sebelumnya? Sebagai tuan rumah konferensi 100 sekte, mengapa Anda tidak berdiri dan berbicara pada saat itu? Sebagai sekte nomor 1 di Qingzhou, di mana keadilan Anda? Chu Feng tidak takut menghadapi bahaya, dan bertanya tajam. Kamu? Menghadapi pertanyaan mendesak Chu Feng, semua orang di sekolah Ling Yun berwajah pucat, dan memang mereka tidak bisa mengatakan apapun untuk membantah. Berbicara secara logis, selama Chu Feng tidak membunuh Feng Hao, mereka seharusnya tidak mengepung Chu Feng, lagi pula Dugu Aoyun yang mematahkan lengan Li Changqing terlebih dahulu. Papa. Tiba-tiba, terdengar tepuk tangan meriah. Hahaha. Oke. Segera setelah itu,
Tawa aneh terdengar, dan ternyata itu adalah Yan Yang Tian, raja dari sekolah Lingyun. Pada saat ini, dia berdiri di platform tinggi, membawa aura menjadi raja, dan melihat ke bawah, dia bertepuk tangan dan menatap Chu Feng sambil tersenyum, matanya penuh dengan tatapan aneh. Tampaknya ada murid yang luar biasa di sekolah Azure Dragon. Chu Feng, gelar murid terkuat dalam pertemuan 100 sekte ini adalah milikmu. Setelah tertawa keras, Yan Yang Tian mengumumkan dengan keras. Begitu Yan Yang Tian mengatakan ini, meskipun semua orang di sekolah Lingyun tidak mau, mereka harus mundur dengan tergesa-gesa, tidak berani melakukan apapun pada Chu Feng lagi. Adapun sekte di sekitarnya, mereka bahkan lebih terkejut. Yan Yang Tian tidak melakukan apa-apa, yang membuat mereka memikirkan banyak hal. Pertama, mungkin Yan Yang Tian menghargai bakat Chu Feng. Lagi pula, kekuatan tempur Chu Feng sangat menentang surga. Dari sudut pandang tertentu, Chu Feng hanyalah bakat yang belum pernah terjadi sebelumnya di Qingzhou. Jika kekuatan tempur semacam ini terus tumbuh, saya khawatir suatu hari akan melampaui Dugu Aoyun dan menjadi sosok generasi yang hebat. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, Yan Yang Tian bukanlah orang yang begitu baik hati dan penyayang. Alasan mengapa sekolah Lingyun dapat berkembang ke tingkat sekarang adalah karena metode sekolah Lingyun selalu kejam, dan kebanyakan dari mereka yang menyinggung sekolah Lingyun akan berakhir buruk. Dan di depan begitu banyak orang, Chu Feng melumpuhkan lengan Feng Hao, menampar wajah Ling Yunzong, dan menampar wajah Yan Yang Tian. Bagaimana mungkin Yan Yang Tian membiarkannya pergi dengan begitu mudah? Oleh karena itu, satu-satunya kemungkinan bagi Yan Yang Tian untuk melakukan ini adalah Qi Feng Yang. Karena di Qingzhou, satu-satunya hal yang dapat membuat Yan Yang Tian ketakutan adalah Istana Qilin. Dan siapa saudara angkat Chu Feng? Itu adalah Qi Feng Yang, orang nomor 2 di Istana Qilin. Tidak peduli seberapa kuat Yan Yang Tian dan seberapa menonjol statusnya, Qi Feng Yang masih ingin memberinya wajah. Pada awalnya, orang akan meragukan mengapa Qi Feng Yang bersumpah bersaudara dengan bocah seperti Chu Feng, tapi sekarang setelah melihat kekuatan bertarung Super Chu Feng, hampir semua orang mengerti niat Qi Feng Yang. Artinya, tidak hanya ada Qi Feng Yang di belakang Chu Feng, tetapi juga Istana Qilin dalam keadaan seperti itu. Yan Yang Tian secara alami harus berpikir hati-hati ketika dia ingin berurusan dengan Chu Feng. Luar biasa, Chu Feng ini memiliki bakat seperti itu, dan ada Istana Qilin di belakangnya. Bagaimana prestasinya akan dihargai di masa depan? Sekolah Azure Dragon akan segera bangkit, dan sekolah Azure Dragon memiliki murid seperti itu, dan hanya masalah waktu sebelum itu bangkit. Ya. Pada usia seperti itu, dia memenangkan gelar murid terkuat dari konferensi 100 sekte, dan Chu Feng adalah orang pertama dalam sejarah, seorang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, hampir semua orang kecuali Ling Yunzong mengagumi kekuatan Chu Feng, meramalkan masa depan Chu Feng tampaknya melihat kelahiran seorang pria besar yang dapat mendominasi Qingzhou di masa depan. Para penguasa dari semua pihak iri dengan munculnya murid sekolah Azure Dragon seperti itu, tetapi pada saat yang sama, sebagai orang-orang dari Qingzhou, mereka juga bangga dengan munculnya seorang jenius di Qingzhou. Hampir semua orang melepaskan prasangka mereka sebelumnya terhadap Chu Feng, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Karena Chu Feng telah menggunakan kekuatannya untuk membuktikan dirinya kepada semua orang, untuk membuktikan bahwa dia tidak sia-sia, dia jenius. Tidak, gelar murid terkuat tidak ada artinya, dan aku, Chu Feng, tidak menginginkannya. Tapi pada saat ini, Chu Feng berbicara dengan wajah penuh rasa jijik. Apa? Chu Feng tidak menginginkan gelar murid terkuat. Dan ketika dia mengatakan ini, seolah-olah petir berdering di telinga orang-orang, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Ini adalah murid terkuat yang diimpikan oleh banyak murid dari Chu Feng. Bahkan tidak menginginkan gelar murid apa yang dia coba jual. Chu Feng, apa maksudmu? Yan Yang Tian sedikit mengernyit dan bertanya.
Karena kamu disebut murid terkuat, tentu saja kamu adalah murid terkuat dari semua sekte di Qingzhou. Haha, Chu Feng, apakah kamu akan menantangku? Du Gu Aoyun tertawa keras, tawa itu penuh dengan penghinaan dan ejekan. Aku, Chu Feng, ingin menantangmu, Du Gu Aoyun, apakah kamu berani turun dan melawanku? Teriak Chu Feng keras, menunjuk Du Gu Aoyun di platform tinggi. Ya Tuhan, apakah ini Chu Feng gila? Dia benar-benar menantang Du Gu Aoyun. Dan ketika Chu Feng mengatakan ini, hampir semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka, dan mereka sangat terkejut. Itulah orang yang mengalahkan penguasa Qingzhou dan memenangkan gelar penguasa terkuat. Tidak peduli seberapa kuat bakat Chu Feng, kultivasinya masih di ranah Yuanwu. Akan terlalu gila baginya untuk menantang Du Gu Aoyun, karena Du Gu Aoyun tidak lebih baik dari Feng Hao, dan dia diakui sebagai yang nomor 1 jenius di Qingzhou. Bahkan raja dari semua pihak bukanlah lawannya. Ada keberadaan yang hampir tak terkalahkan di wilayah Xuanwu. Beberapa orang bahkan menduga bahwa Du Gu Aoyun adalah orang terkuat di Qingzhou selain raja dari sekolah Lingyun dan Istana Qilin. Orang seperti itu, bahkan tuan dari semua pihak sangat cemburu, tentu mengejutkan dan tidak dapat diterima bagi Chu Feng untuk menantangnya. Haha, aku sangat tidak tahu malu. Mungkinkah aku, Du Gu Aoyun, akan takut padamu? Du Gu Aoyun tersenyum dingin, lalu sosoknya berkedip, dan dia berubah menjadi hantu, melesat ke panggung kompetisi tempat Chu Feng, dan berdiri di sana, di depan Chu Feng. Karena kita akan bertarung, mengapa tidak memiliki sesuatu yang menarik? Hari ini, kamu dan aku akan bertarung di depan penguasa semua pihak untuk memperebutkan gelar murid terkuat Qingzhou. Pemenang akan menikmati kemuliaan, dan yang kalah akan memotong kultivasinya sendiri. Bagaimana? Chu Feng terpaksa bertanya. Ya Tuhan, aku gila, aku benar-benar gila. Pada saat ini, hampir semua orang tidak bisa menahan nafas, sangat terstimulasi oleh kata-kata Chu Feng. Chu Feng tidak hanya menantang Du Gu Aoyun, yang berada di tingkat ke-8 Xuanwu, dengan kultivasinya di tingkat ke-9 Yuanwu, tetapi dia juga menetapkan aturan bagi yang kalah untuk memotong kultivasinya sendiri. Menggali lubang pada dirinya sendiri dan mencari kematiannya sendiri? Bab 286 Pertikaian para Jenius. Kultivasi yang merusak diri sendiri? Hanya karena Anda bekerja sama dengan saya untuk berbicara seperti ini? Apakah Anda memiliki modal untuk bertaruh dengan saya? Du Gu Aoyun memandang Chu Feng dengan jijik, seolah-olah dia sedang melihat seekor burung yang dia bisa cubit kapan saja semut mati. Jangan berani mengatakannya secara langsung. Mengapa repot-repot mengatakan omong kosong itu? Chu Feng merentangkan tangannya dan mengangkat bahu, wajahnya penuh penghinaan. Tidak berani? Mungkinkah aku takut padamu bocah? Tidak apa-apa, aku akan memotong kultivasiku sendiri, dan aku akan memungkinkanmu hari ini. Du Gu Aoyun mendengus dingin, dan tekanan dari tingkat ke-8 Xuanwu tersapu, langsung menutupi Chu Feng. Paksaan tak terlihat menyelimuti Chu Feng, dan Chu Feng segera merasakan tekanan besar. Paksaan yang dipancarkan oleh Du Gu Aoyun bukanlah masalah kecil. Itu seperti gunung raksasa tak terlihat yang menekan bahu Chu Feng, sehingga sulit bagi Chu Feng untuk bergerak setengah langkah. Langkah. Jika Anda ingin kehilangan kultivasi, saya akan memenuhi Anda. Anda tidak perlu menilai diri sendiri, saya akan membantu Anda. Du Gu Aoyun mencibir berulang kali, dan pada saat yang sama, paksaan yang dilepaskan juga menyapu lapisan demi lapis, dan itu menjadi semakin kuat. Sialan, kekuatan orang ini sebenarnya sangat kuat. Di bawah tekanan konstan, Chu Feng berkeringat seperti hujan, dan kakinya mulai membungkuk perlahan. Juga di tingkat ke-8 Xuanwu, kekuatan Du Gu Aoyun ini memang jauh lebih tinggi dari Lin Ran, Li Changqing dan lainnya. Menghadapi Du Gu Aoyun seperti itu,
Chu Feng benar-benar tidak memiliki cara untuk bersaing dengan kultivasinya sendiri di tingkat ke-9 Yuanwu. Ada ruang untuk Dugu Aoyun. Hei, celahnya terlalu besar. Meskipun jenius versus jenius, ada perbedaan besar di tingkat ke-8 dan alam kecil. Tidak mungkin untuk bertarung. Chu Feng benar-benar tidak rasional. Keinginannya untuk membalaskan dendam. Li Changqing, aku bisa memahaminya, tapi ketika tidak ada peluang untuk menang, membuat taruhan seperti itu dengan Dugu Aoyun adalah mencari kematian. Chu Feng ditekan oleh paksaan Dugu Aoyun, dan semua orang bisa melihat bahwa keduanya perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Chu Feng tidak memiliki ruang untuk melawan sama sekali. Pertarungan ini, seperti yang dipikirkan semua orang, hasilnya telah diputuskan sebelum pertarungan. Sudah berakhir, aku akan menghapus kultivasimu sekarang. Dugu Aoyun memegang tiket kemenangan, niat membunuh muncul di matanya, dan kemudian paksaan yang beberapa kali lebih agung dari sebelumnya melonjak keluar dari tubuhnya seperti gelombang raksasa yang tak terlihat. Dan menampar Chu Feng. Pemaksaan ini terlalu kuat. Jika mengenai Chu Feng, itu mungkin bisa memukul Chu Feng menjadi darah. Bagaimana Dugu Aoyun ini ingin menghapus kultivasi Chu Feng? Dia hanya akan membunuhnya. Mengambil hidup Chu Feng. Pada saat ini, banyak orang diam-diam menghela nafas di dalam hati mereka, merasa kasihan pada Chu Feng, seorang jenius yang langka, dan merasa bahwa dia tidak boleh sombong, menantang Dugu Aoyun di bawah tingkat kultivasi seperti itu, dan merusak masa depan dan hidupnya yang cerah. Tapi ketika semua orang merasa bahwa Chu Feng pasti akan mati, aura yang lebih kuat tiba-tiba meletus dari tubuh Chu Feng. Aura membubung ke langit dan menyapu langit. Paksaan Aoyun runtuh inci demi inci, menyapu. Dan pada saat ini, wajah hampir semua orang tidak bisa tidak berubah, dan mata mereka memandang Chu Feng penuh kejutan, karena apa yang dipancarkan Chu Feng saat ini bukan lagi kekuatan asal, tetapi kekuatan yang mendalam. Feng melangkah ke alam Xuanwu, dan juga memiliki kultivasi Xuanwu tingkat ketiga. Apa yang terjadi? Mengapa kultivasi Chu Feng tiba-tiba naik dari tingkat ke-9 Yuanwu ke tingkat ketiga Xuanwu? Mulai. Wu Jiuchong tidak lebih dari penutup matanya, dan Xuanwu Sanchong adalah kekuatan sejatinya. Menghadapi perubahan napas Chu Feng yang tiba-tiba, orang-orang yang tidak tahu kebenaran berpikir bahwa Chu Feng menyembunyikan kekuatannya, selama mereka berpikir bahwa Chu Feng baru berusia 16 tahun, pada usia 10 tahun, ia memiliki kultivasi Xuanwu tingkat ketiga, ditambah dengan kekuatan tempurnya yang menantang surga. Banyak orang sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat menjaga diri mereka sendiri. Egi, sepertinya kali ini, aku akan menggunakan kekuatanmu untuk menghadapi musuh lagi. Pada saat ini, Chu Feng berdiri di platform pertempuran dengan lapisan energi yang dalam melayang di sekelilingnya. Meniup pakaiannya di sana adalah suara perburuan, dan aura seluruh orang itu berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Dan ini adalah celah antara Xuanwu dan Yuanwu. Chu Feng, jangan ceroboh, Dugu Aoyun itu tidak sederhana. Bahkan jika aku meminjamkanmu kekuatanku, itu mungkin tidak pasti untuk menang. Egi mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, aku mengerti. Ada banyak jenius di sekolah Lingyun, dan kebanyakan dari mereka memiliki kemampuan yang kuat. Ambil Feng Hao tadi, jika dia tidak ingat bahwa aku hampir membunuhnya dengan satu gerakan saat itu, biarkan dia. Saya takut dan kehilangan keinginan untuk bertarung. Saya khawatir saya tidak akan bisa mengalahkannya hanya dengan teknik kontrol langit dan busur ragam. Adapun Dugu Aoyun, apakah itu jantung, kekuatan tempur, atau berarti semuanya ada di tangannya di atas itu Feng Hao, ini adalah musuh besar, saya tidak akan menganggapnya enteng, tetapi bagaimanapun juga, saya akan mengalahkannya hari ini, jika tidak, saya tidak akan dapat menghapus rasa malu dari sekolah Azur Dragon saya. Chu Feng memiliki wawasan yang sangat kuat, karena Dugu Aoyun dengan mudah ketika dia mengalahkan Li Changqing, dia sudah tahu bahwa Dugu Aoyun adalah karakter yang sulit.
Adapun tingkat kesulitannya, saya khawatir selain gadis berbaju ungu, Chu Feng telah bertemu dengan orang yang paling sulit di antara teman-temannya, karena dia masih tidak tahu apa artinya yang tidak diketahui dan kekuatan apa yang dimiliki Dugu Aoyun ini. Aceh penyelamat hidup. Jadi kamu menyembunyikan kultivasimu? Pantas saja kamu berani meneriakiku seperti ini. Namun, itu hanya di tingkat ketiga Suanu. Dengan kultivasi semacam ini, apakah menurutmu kamu bisa mengalahkanku? Bukankah itu juga sombong? Wajah Dugu Aoyun. Jelas, dibandingkan dengan orang lain, dia tidak terkejut dengan lonjakan kultivasi Chu Feng, tetapi semangat juang di matanya lebih kuat. Siapa yang sombong? Kami akan segera tahu. Chu Feng berubah menjadi sinar cahaya dan terbang di depan Dugu Aoyun dalam sekejap. Pada saat yang sama, Chu Feng memegang dua pedang emas di kedua tangan, dia menebas lengan Dugu Aoyun. Sialan, aku diremehkan oleh bocah sepertimu. Sepertinya aku harus menunjukkan kepadamu apa aku, metode Dugu Aoyun. Tinju, pukulan ini sangat kuat dan cepat, dan bahkan gunung pun bisa ditembus olehnya. Shua. Namun, ada kilatan cahaya di bawah kaki Chu Feng, kecepatannya meningkat beberapa kali, dan seluruh orang menghilang seketika. Dia tidak hanya menghindari serangan Dugu Aoyun, tetapi dia menyapu ke belakang Dugu Aoyun. Pada saat yang sama, pisau besar itu di tangannya berubah menjadi dua lampu emas sudah turun, memotong ke arah punggung Dugu Aoyun. Kelincahan dan keterampilan bela diri tidak terbatas padamu. Tubuh Dugu Aoyun tiba-tiba berubah menjadi hantu, dan terbang di belakang Chu Feng. Untuk membunuh Chu Feng. Bab 287 dingin mematikan. Itu satu-satunya cara untuk menjadi menarik. Chu Feng tidak mengelak kali ini, tetapi mengubah gerakan kedua pedang di tangannya, satu naik untuk memblokir tombak Dugu Aoyun, dan yang lainnya turun untuk menyapu tombak Dugu Aoyun. Pinggang. Namun, Dugu Aoyun juga bukan karakter yang sederhana. Apakah itu kecepatan atau reaksi, dia hampir tidak kalah dengan Chu Feng. Tombak ditarik dan diguncang ke bawah. Tombak itu segera berubah menjadi naga pengembara, memantul dari pedang Chu Feng, dan kemudian membanting ke arah Chu Feng lagi sebelum itu berubah menjadi naga panjang biru yang ganas dan menyerang Chu Feng dengan ganas. Kedua jenius ini, yang satu memegang pedang ganda emas dan yang lainnya memegang tombak biru, bertarung dengan kecepatan kilat dengan gerakan yang selalu berubah, dan itu tidak dapat dipisahkan. Luar biasa, Chu Feng benar-benar bertarung melawan Dugu Aoyun. Pertempuran seperti itu, tetapi banyak penguasa belum melakukannya, bahkan banyak penguasa tidak dapat memaksa Dugu Aoyun ke medan seperti itu, tapi Chu Feng dia melakukannya, bukan? Bukankah anak ini terlalu menentang surga? Melihat pertempuran yang mempesona antara keduanya, mata semua orang bergetar, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, dan bahkan Yan Yantian mengerutkan kening. Terkunci rapat, ekspresi kompleks melonjak di matanya. Kekuatan tempur Chu Feng terlalu menakutkan. Setidaknya dalam hal kekuatan tempur, dia telah sepenuhnya melampaui Dugu Aoyun, dan Liang Zi dari sekolah Lingyun dan sekolah Azure Dragon telah terbentuk. Jika keluhan ini tidak dapat diselesaikan, maka Chu Feng pasti akan menjadi Lingyun di masa depan Zong, musuh terkuat yang dia hadapi. Ini membuat Yan Yantian harus memeriksa kembali sikapnya terhadap Chu Feng. Cara terbaik adalah membunuh Chu Feng sebelum dia dewasa, dan saat ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Chu Feng. Memikirkan hal ini, Yan Yantian memalingkan matanya, dan bibirnya mulai sedikit tertutup, tetapi tidak ada yang mendengarnya berbicara, tetapi telinga Dugu Aoyun itu bergerak, dan kemudian wajahnya berubah drastis. Platform tinggi, dia mengangguk. Ini adalah transmisi suara melalui udara, metode unik bagi yang kuat di alam Tianwu, yang hanya bisa mengatakan apa yang ingin mereka katakan kepada orang tertentu.
kecuali orang itu, tidak ada orang lain yang bisa mendengar sepatah kata pun. Dan apa yang dikatakan Yan Yang Tian kepada Dugu Aoyun tadi sebenarnya adalah sebuah perintah, yaitu membiarkan Dugu Aoyun membunuh Chu Feng, dan dia akan menanggung akibatnya. Setelah mendapatkan perintah, Shua, Dugu Aoyun tidak ragu-ragu, dan buru-buru menyingkirkan tombak biru di tangannya, tubuhnya berubah menjadi hantu, dan dia mundur tiba-tiba. Pada saat yang sama, dia menyatukan kedua tangannya, meregangkan ke arah Chu Feng, dan berteriak, "Lautan tidak terbatas!" Begitu suara. Boom! Jatuh, gelombang dahsyat melonjak di depan Dugu Aoyun. Itu adalah gelombang besar yang nyata, air laut biru, gelombang ganas, setiap gelombang mereka semua setinggi 3 kaki, dan pada saat ini gelombang demi gelombang menyapu, menembak ke arah Chu Feng. Gelombang ini sangat aneh, tidak bergerak secara acak, tetapi melonjak mengikuti perintah Dugu Aoyun, jadi ketika menembaki Chu Feng, ada juga gelombang besar yang berputar-putar dan mengalir di sekitar platform kompetisi. Mereka tidak mengalir keluar dari platform kompetisi, tetapi terus berputar dan melonjak di platform kompetisi. Pada akhirnya, platform kompetisi yang besar itu sudah penuh dengan tarian ombak, seluruhnya ditempati oleh air laut biru yang biru. Pada saat ini, Chu Feng tidak memiliki kesempatan untuk menyerang, dia hanya bisa mengandalkan keterampilan bela diri fisik yang kuat dari Yu Kongshu untuk berjalan di atas ombak, tetapi ombaknya terlalu aneh, terkadang berubah menjadi pisau tajam, terkadang berubah menjadi pisau dan kapak, terus-menerus menebas ke arah Chu Feng. Chu Feng saat ini tidak hanya melawan Dugu Aoyun dalam gelombang besar, tetapi bertarung di pegunungan pisau dan lautan api. Ini benar-benar berbahaya. Jika bukan karena kekuatan spiritual Chu Feng yang sangat kuat, dia dapat meramalkan perubahan ombak. Saya khawatir bahkan dengan keterampilan bela diri fisik Yu Kongshu yang cerdik, akan sulit untuk didukung. Sungguh keterampilan bela diri yang kuat. Mungkinkah ini adalah salah satu keterampilan bela diri Zhenzong Ling Yunzong? Dan keterampilan bela diri tingkat 6 tidak terbatas? Menciptakan lautan api, dan Dugu Aoyun jelas telah menunjukkan makna mendalam tertinggi dari keterampilan bela diri ini. Ini kuat, semuanya kuat, keterampilan bela diri yang dilakukan oleh Dugu Aoyun memiliki momentum dan kekuatan, tetapi gerakan dan kepekaan Chu Feng bahkan lebih kuat. Cukup menakjubkan, bisa berenang sedemikian seni bela diri tirani menunjukkan betapa kuatnya anak ini. Lingkaran pertempuran antara Chu Feng dan Dugu Aoyun telah melampaui ruang lingkup pemahaman orang biasa, tidak hanya secara visual, tetapi juga secara psikologis, mata orang menjadi cerah, dan mereka menghela nafas. Bahkan tuan dari semua pihak mengagumi cara keduanya, apalagi para murid itu, sebagai orang dari generasi yang sama dengan Dugu Aoyun dan Chu Feng, mereka benar-benar merasa rendah diri, terutama Chu Feng yang lebih muda dari mereka, tapi memang begitu luar biasa bahwa mereka yang mengira mereka jenius sebelumnya merasa malu. Orang ini sangat kuat. Aku sangat kewalahan memprovokasi dia hari itu. Sepertinya dia tidak membunuhku, itu keberuntunganku. Nahung. Xiao, murid pertama Wu Jianzong, tampak gugup saat ini, dengan ekspresi wajah penuh takut. Dia menyesali provokasi terhadap Chu Feng saat itu, dan sangat takut bahwa Chu Feng akan menyimpan dendam dan mempersulitnya di masa depan. Karena pada saat ini Chu Feng mampu bertarung setara dengan Dugu Aoyun, yang sudah menunjukkan bahwa kekuatan tempur Chu Feng melampaui suzerain sekte Wujian, dan bahkan melampaui semua suzerain kecuali sekolah Lingyun. Dengan kekuatan yang begitu kuat, ditambah dengan latar belakang kakak laki-laki seperti Qi Fengyang, banyak orang memberi Chu Feng label yang mengerikan di hati mereka. Jadi Nangong Xiao sangat tahu bahwa jika Chu Feng ingin menyakitinya, tidak ada yang bisa menahannya, hanya ada satu cara menunggunya, dan itu adalah jalan buntu. Faktanya, selain Nangong Xiao, Baisi dari sekolah Jade Maiden, semua murid dan tetua suzerain dan murid dari semua sekte sedang memikirkan masalah yang sama, yaitu mereka tidak boleh menyinggung Chu Feng di masa depan.
Karena Chu Feng tidak hanya menunjukkan kekuatan yang besar, dia berani memotong tangan Feng Hao di wilayah sekolah Lingyun, menantang Dugu Aoyun dan tindakan lainnya. Terlihat bahwa dia adalah orang yang pendendam dan kejam, jadi musuh terlalu menakutkan, sebaiknya untuk menghindarinya, bukan untuk memprovokasi itu. Dingin dan tanah membeku. Tapi pada saat ini, Dugu Aoyun, yang menggunakan laut tanpa batas, tiba-tiba berteriak keras, dan pada saat yang sama ketika laut tanpa batas melakukannya, dia menunjukkan keterampilan bela diri kedua. Berputar-berputar. Energi mendalam yang meluap dari tubuh Dugu Aoyun berubah menjadi badai yang tak terlihat, bertiup di atas ombak, membuat ombak yang dahsyat itu semakin bergejolak. Namun, ini baru permulaan, badai tak terlihat berubah dengan cepat, dan mulai memancarkan udara dingin yang sangat menusuk, yang lebih menakutkan daripada api es Istana Qilin. Yang paling penting adalah saat udara dingin melonjak, gelombang besar di bawah kakinya juga mulai mengembun menjadi potongan-potongan es, yang sangat meningkatkan intensitas udara dingin. Ternyata ini adalah putaran itu sendiri. Laut tak terbatas sebelumnya hanyalah bayangan untuk cuaca yang membekukan, dan udara dingin yang mematikan saat ini adalah senjata tajam Dugu Aoyun untuk menaklukkan Chu Feng. Bab 288 Selamat tinggal 7 Cedera tinju. Pada saat ini, di dunia ini, udara dingin dapat memadatkan segalanya. Dalam keadaan seperti itu, bahkan tubuh Chu Feng langsung tertutup lapisan es. Tubuh Chu Feng yang membeku mulai kaku, dan gerakannya mulai melambat. Pada akhirnya, gerakan Chu Feng menjadi semakin lambat, seolah-olah dia telah berubah menjadi manusia es, dan akhirnya tetap tidak bergerak sama sekali, jatuh ke dalam gelombang. Ketika Chu Feng jatuh, gelombang laut langsung mengembun menjadi es, menyegal Chu Feng di dalamnya. Tapi Dugu Aoyun turun dengan anggun. Dia berdiri di atas es, melihat sekeliling sambil tersenyum, dan berkata, pemenang telah diputuskan. Meskipun kekuatan bertarung Chu Feng membuat mereka kagum, tetapi pengalaman tempur Dugu Aoyun membuat mereka semakin menyerah. Dugu Aoyun tidak hanya menggunakan kontrolnya yang kuat, tetapi juga menampilkan dua jenis seni bela diri 6 tingkat pada saat yang bersamaan. Selain itu, ia menggabungkan karakteristik dari dua seni bela diri dan menggunakan kekuatan di luar seni bela diri peringkat ke-6. Ini membuatnya terlambat ketika dia menemukan sesuatu yang salah, dan dia dikalahkan oleh Dugu Aoyun. Dugu Aoyun layak menjadi junior nomor 1 Qingzhou. Metode seperti itu mengagumkan. Tidak akan menjadi lawannya. Pada saat ini, beberapa orang kagum dengan kekuatan Dugu Aoyun, dan banyak orang merasa kasihan pada Chu Feng. Sungguh hal yang menyedihkan bagi seorang super jenius untuk jatuh. Namun, dibandingkan dengan para penonton itu, murid-murid sekolah Lingyun penuh dengan ekstasi, karena kemenangan Dugu Aoyun tidak hanya membalaskan dendam Feng Hao, tetapi juga menjaga martabat sekolah Lingyun, dan menjaga sekolah Lingyun tetap hidup status Raja Qingzhou. Bergemuruh, tapi saat orang-orang merasa bahwa situasi keseluruhan telah diselesaikan, panggung bergetar hebat. Pada saat yang sama, retakan kecil mulai menyebar pada pahatan es yang dingin. Retakan bergerak lebih cepat, dan areanya menjadi lebih besar dan lebih besar, dari kecil ke tebal, dan segera menutupi seluruh patung es raksasa, diikuti oleh energi yang sangat keras, menyebar dari patung es itu keluar, tersapu, dan diselimuti sisi dunia itu. Boom! Dalam sekejap, patung es besar itu hancur dan menyebar dengan cepat, berubah dari balok es besar menjadi hujan es halus, tersebar hingga benar-benar hancur. Pada saat yang sama, di sisi dunia itu, sesosok muncul kembali di garis pandang orang. Itu adalah Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng berdiri di panggung kompetisi, dan embun beku yang menutupi tubuhnya berubah menjadi uap dan naik terus-menerus. Di bawah uap, orang bisa melihat sepasang mata yang sangat tajam. Disertai dengan penampilan Chu Feng, ada juga tekanan menakutkan yang meremas dan memutar seluruh dunia. Di bawah tekanan itu, Dugu Aoyun tidak lagi memiliki postur arogan sebelumnya.
dan ekspresi kesakitan di wajahnya persis sama. Di bawah penindasan dari tekanan itu, dia membungkuk sedikit demi sedikit, menunjukkan keadaan tunduk. Ini adalah keterampilan bela diri yang sangat kuat. Rasanya seperti dia telah melampaui keterampilan bela diri peringkat 6. Mungkinkah Chu Feng telah menguasai keterampilan bela diri peringkat ke-7? Keterampilan bela diri tingkat atas di antara keterampilan bela diri tingkat ke-6, ditambah dengan pemahaman Chu Feng tentang keterampilan bela diri dan bakat uniknya, telah menunjukkan kekuatan di luar keterampilan bela diri itu sendiri. Kemampuan pemahaman dan bakat disublimasikan kekuatan seni bela diri. Lalu, dalam hal tampilan seni bela diri, bukankah Chu Feng benar-benar melampaui Dugu Aoyun? Laut tak terbatas Dugu Aoyun, dan langit yang membeku, tetapi aura yang benar-benar menghancurkan membuat semua orang terkejut. Dugu Aoyun, apakah kamu memotong kultivasimu sendiri, atau haruskah aku membantumu? Melihat Dugu Aoyun, yang hendak berlutut di depannya, yang begitu tertindas oleh Void Dragon Blade-nya, sehingga dia tidak bisa bahkan meluruskan punggungnya, Chu Feng bertanya dengan dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki kesempatan untuk menang? Pertarungan ini belum berakhir. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda sekarang keterampilan bela diri terkuat dari sekolah Lingyun saya. Dugu Aoyun tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa, dan kemudian gelombang melonjak keluar dari tubuhnya, aura yang sangat istimewa, yang tertindas. Dia benar-benar melawan Void Dragon Blade Chu Feng, dan auranya meningkat dengan cepat, menembus lapis demi lapis, menjadi lebih kuat lapis demi lapis. Perasaan ini adalah pengetahuan 7 cedera tinju. Merasakan aura Dugu Aoyun yang berubah dengan cepat, wajah Chu Feng juga sedikit berubah, dan alisnya berkerut rapat. Dia menyadari bahwa seni bela diri yang dilakukan oleh Dugu Aoyun adalah salah satu seni bela diri Zenzong Lingyunzong, tinju 7 pembantaian pengetahuan. Keterampilan bela diri ini awalnya merupakan keterampilan bela diri tingkat 5, dan tidak perlu ditakuti secara logis, tetapi keterampilan bela diri ini adalah keterampilan bela diri yang sangat aneh, yang memiliki kesamaan dengan obat-obatan terlarang, yaitu dapat memperoleh kekuatan di luar dirinya sendiri dengan mengorbankan kekuatan tubuh seseorang. Pada awalnya, ketika dia berada di Vermilion Bird City, Chu Feng telah melihatnya dari murid inti sekolah Lingyun, Ding Qiu. Saat itu, Ding Qiu mengandalkan keterampilan bela diri ini untuk meningkatkan kultivasinya, dan Ding Qiu itu hanya membunuh ini setelah berlatih 7 cedera tinju ke tingkat ketiga. Chu Feng merasakan tekanan besar. Tapi sekarang, pengetahuan 7 cedera Fist Dugu Aoyun telah benar-benar melampaui Ding Qiu, dan sekarang dia telah menggunakan lantai 4. Dalam situasi lantai 4, tubuh Dugu Aoyun benar-benar tidak berbentuk. Ditindas oleh bilah nyanyian naga kosong Chu Feng. Om. Pada saat ini, Dugu Aoyun menerobos lagi dan melangkah ke tingkat kelima. Pada saat ini, dengan Dugu Aoyun sebagai pusatnya, lapis demi lapis energi yang dalam berputar sangat cepat, dan tiba-tiba mulai menyerang balik Chu Feng, membuat Chu Feng merasakan tekanan besar. Namun, ini belum berakhir. Tiba-tiba, pusaran tak terlihat yang sangat menakutkan menyapu keluar dari tubuh Dugu Aoyun, dan Void Dragon Blade milik Chu Feng benar-benar hancur karenanya. Pada saat ini, Dugu Aoyun tidak hanya menembus ke level ke-6 dari pengetahuan 7 cedera tinju, tetapi bahkan kultivasinya telah meroket 1 level, dari basalt 80% ke level 9 Xuanwu. Tapak. Pada saat ini, di bawah paksaan Dugu Aoyun, Chu Feng tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah, wajahnya menjadi jelek lagi, menghadapi Dugu Aoyun yang basis kultivasinya telah meningkat pesat. Chu Feng juga merasakan tekanan. Cepat lihat, mengapa aura Dugu Aoyun tiba-tiba melonjak sedemikian rupa? Mungkinkah perubahan aneh ini? Mungkinkah keterampilan bela diri sekolah Lingyun yang menekan pengetahuan tinju 7 bekas luka? Perubahan Dugu Aoyun membuat semua orang kagum karena pecah melalui dari tingkat ke-8 Xuanwu ke tingkat ke-9 Xuanwu,
Perubahan ini begitu mengerikan sehingga mereka tidak bisa tidak memikirkan pengetahuan 7 cedera tinju. Bab 289 Spiritualis Dunia Berjubah Abu-Abu. Itu benar, ini adalah pengetahuan seni bela diri Zenzong sekolah Lingyun saya, Qixiang Quan. Tingkat ketiga, jika Anda dapat mengolah tingkat keempat, Anda adalah seorang super jenius. Tetapi kakak laki-laki saya Dugu telah menunjukkan keterampilan bela diri ini ke tingkat keenam. Murid Ling Yunzong memperkenalkannya dengan penuh kemenangan. Ya Tuhan, setelah mencapai lantai 6, seberapa kuat kemampuan pemahaman Dugu Aoyun? Setelah mendengar keterkejutan para murid sekolah Ling Yun, para penonton semakin terpana dan kagum. Tapi ketika dia melihat Chu Feng lagi, matanya penuh kekhawatiran. Perbedaan antara Chu Feng dan Dugu Aoyun oleh 4 alam sudah tidak dapat dipisahkan. Sekarang ada perbedaan 5 alam, Chu Feng jelas tidak dapat mendukungnya. Dugu Aoyun telah menekan Chu Feng dengan keuntungan yang luar biasa dan tidak perlu menggunakan keterampilan bela diri sama sekali. Dia bisa mengalahkan Chu Feng hanya dengan napasnya. Ini adalah kekuatan absolut. Penindasan. Zilala. Tapi pada saat ini, tubuh Chu Feng tiba-tiba berubah, lapisan guntur emas melonjak keluar dari tubuh Chu Feng, dan di bawah penutup lapisan guntur emas ini, Chu Feng auranya juga meroket, menembus dari yang ketiga tingkat Xuanwu ke tingkat keempat Xuanwu. Lihat cepat. Aura Chu Feng, dia benar-benar telah menembus ke tingkat keempat Xuanwu. Guntur emas di luar tubuh Chu Feng, itu pasti guntur yang telah meningkatkan tingkat kultivasinya ke tingkat pertama. Itu adalah keterampilan bela diri yang luar biasa. Keterampilan bela diri macam apa itu? Chu Feng mengaktifkan guntur emas dalam darahnya, kemampuan uniknya, salah untuk keterampilan bela diri yang cantik dan kuat. Guntur emas membuat orang kagum dan iri pada mereka pada saat yang sama. Karena mereka merasa bahwa ini adalah keterampilan bela diri yang sangat luar biasa, keterampilan bela diri yang sangat kuat, keterampilan bela diri yang seharusnya tidak ada, tetapi keterampilan bela diri ini dikuasai oleh Chu Feng. Untuk sementara, tampaknya di sekolah Azure Dragon Anda, masih ada harta yang ditinggalkan oleh Taoist Azure Dragon. Ada begitu banyak seni bela diri yang belum pernah saya lihat sebelumnya, terekspos dari tubuh Anda. Dengan saya jika tingkat kultivasinya meningkat 1 tahap. Dugu Aoyun menatap Chu Feng dengan mata sedingin es. Tidakkah menurutmu aku tidak bisa bersaing denganmu? Chu Feng sedikit tersenyum dan bertanya dengan ketidaksetujuan. Tentu saja tidak. Apakah menurutmu? Tinju 7 luka saya benar-benar hanya untuk meningkatkan kultivasi saya. Karena bahkan sosok tingkat penguasa di tingkat ke-9 Xuanwu dapat dengan mudah mengalahkannya. Tetapi pada saat ini, dia dipaksa sedemikian rupa oleh Chu Feng yang hanya berada di tingkat ketiga Xuanwu. Dia adalah jenius nomor 1 di Qingzhou. Oke, kalau begitu biarkan aku mengalaminya. Bagaimana dengan apa yang disebut keterampilan bela diri peringkat ke-7? Chu Feng tersenyum provokatif tanpa mengubah ekspresinya. Puaskan kamu? Dugu Aoyun sangat marah, berhenti berbicara omong kosong, mengambil langkah besar ke depan, dan melemparkan beberapa pukulan berturut-turut. Lapisan tinju kekuatan yang dalam tampaknya biasa saja, tetapi sebenarnya mengandung kekuatan penghancur. Kekuatan semacam itu memancar, bahkan langit dan bumi bergetar, dan bahkan para penonton pun menunjukkan ketakutan, sangat terharu. Saya kewalahan oleh kekuatan itu tinju. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku, Chu Feng, memblokir keterampilan bela diri tahap ke-7-mu. Chu Feng tidak mengelak atau mengelak, tetapi saat pikirannya berubah, kekuatan roh agung muncul, menutupi tubuhnya. Pesona besar penghalang terbentuk di depannya, dan penghalang abu-abu muncul hampir dalam sekejap mata, menghalangi tubuh Chu Feng seperti benteng. Bum bum bum. Pada saat yang sama, tinju kekuatan mendalam Dugu Aoyun bergegas ke arahnya,
terus berubah menjadi riak yang menakutkan, menyebar antara langit dan bumi, kekuatan yang menakutkan, bahkan platform pertempuran yang sangat kuat, sulit untuk dilawan, itu dihancurkan lapis demi lapis lapisan, retakan muncul, dan akhirnya runtuh sepenuhnya. Tapi serangan mengerikan seperti itu hanya bisa bertahan di depan Chu Feng, tidak bisa mendekati Chu Feng sama sekali, dan benar-benar terhalang oleh penghalang yang diatur Chu Feng Suo. Ya Tuhan, lihat semuanya, Chu Feng benar-benar memblokir serangan Dugu Aoyun, dia benar-benar memblokir serangan yang begitu mengerikan. Pada awalnya, semua orang dikejutkan oleh serangan Dugu Aoyun, tetapi ketika mereka melihat bahwa meskipun riak yang menakutkan terus meledak, mereka tidak bisa menyakiti Chu Feng sedikitpun, ekspresi mereka yang sudah terkejut langsung diperdalam. Itu dia. Pada saat yang sama, Yan Yang Tian, yang berdiri di platform tinggi, matanya juga berbinar, dengan ekspresi terkejut yang langka di matanya. Itu benar, itu pesona abu-abu. Chu Feng ini telah menguasai kekuatan guru spiritual abu-abu, dan kekuatan spiritualnya sama dengan yang aku rasakan sebelumnya. Dia adalah awal dari konferensi 100 sekte. Dia merasakanmu tingkat kultivasi spiritualis dunia itu. Pada saat ini, spiritualis dunia berjubah abu-abu di belakang Yan Yang Tian berbicara dengan terkejut. Apa? Jadi, Chu Feng adalah spiritualis dunia berjubah abu-abu. Mendengar kata-kata ini, belum lagi Yan Yang Tian, semua orang di platform tinggi membuka mulut lebar-lebar dengan takjub. Luar biasa. Itu pesona abu-abu. Chu Feng memadatkan pesona abu-abu. Chu Feng ini sebenarnya adalah seorang spiritualis dunia berjubah abu-abu. Pada saat ini, tidak hanya orang sekolah Ling Yun yang menemukan kelainan Chu Feng, semua orang beberapa orang di Fang Zhongmen memperhatikan ada sesuatu yang salah, dan sekilas mengenali bahwa apa yang dilemparkan Chu Feng adalah pesona, dan itu adalah pesona abu-abu. Chu Feng ternyata adalah spiritualis dunia berjubah abu-abu. Chu Feng, dia bukan hanya seorang jenius seni bela diri, tetapi juga seorang spiritualis dunia berjubah abu-abu. Dan ketika berita itu menyebar, hampir semua orang yang hadir memiliki wajah besar berubah, benar-benar tercengang oleh Chu Feng's kemampuan. Spiritualis dunia berjubah abu-abu, hanya ada 2 tokoh besar di seluruh Qingzhou, tetapi sekarang ada yang ketiga, dan dia masih anak muda, seorang jenius seni bela diri dengan bakat yang menakutkan. Ini benar-benar membuat orang terlalu bersemangat, terlalu terkejut. Selain kaget, orang-orang bahkan memikirkan seseorang, yaitu sosok misterius yang terkenal di Qingzhou setengah tahun yang lalu, Tuan Hui Pao. Mungkinkah Chu Feng ini ada hubungannya dengan Tuan Hui Pao? Tepat ketika orang-orang menebak, Chu Feng mengulurkan telapak tangannya dan meraih Dugu Aoyun. Lapisan kekuatan penghalang tirani mulai muncul di sekitar Dugu Aoyun, dan akhirnya setelah mengelilinginya, mulai ditekan ke arah Dugu Aoyun. Menghadapi situasi ini, Dugu Aoyun mulai menggunakan pengetahuannya 7 cedera tinju, mencoba menerobos penghalang, tetapi dia tidak bisa menembus penghalang sama sekali. Ini membuatnya, yang selalu sombong, mau tidak mau menjadi ketakutan. Bab 290 dibuat menjadi Meatloaf. Dinding pesona abu-abu Chu Feng adalah pertahanan yang paling kuat, tetapi pada saat yang sama juga dapat diubah menjadi serangan yang paling ganas. Pada saat ini, dinding pesona terbagi menjadi 6 sisi, dan tabib yang mengikuti Chu Feng menjebak Dugu Aoyun di dalamnya dari segala arah, atas, bawah, kiri, dan kanan, dan menyusut dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, jika Dugu Aoyun masih tidak bisa menembus tembok batas simpul ini, maka cepat atau lambat dia akan terjepit menjadi genangan darah. Menghadapi situasi ini, Dugu Aoyun juga menunjukkan ketakutan, tapi tiba-tiba, kilatan tekad muncul di mata yang menakutkan itu. Segera setelah itu, tubuh Dugu Aoyun mulai berubah, kulitnya berubah menjadi merah darah dengan pembuluh darah menyembul keluar, matanya juga berubah menjadi pupil putih kosong,
penampilannya seperti binatang manusia, menakutkan dan ganas. Yang terpenting adalah di bawah perubahan ini, aura Dugu Aoyun tiba-tiba bangkit kembali. Mengaum. Tiba-tiba, Dugu Aoyun membuka mulutnya lebar-lebar dan mengangkat kepalanya ke langit dan melolong panjang. Suara seperti binatang keluar dari mulutnya. Tanah yang bergetar-bergetar hebat menyebabkan banyak orang menutupi telinga mereka. Ini masih suara manusia, itu hanyalah raungan yang tidak bisa dibuat oleh binatang buas, atau bahkan binatang buas. Dan dengan suara gemuruh itu, lapisan riak tirani juga tersapu keluar dari tubuhnya, yang benar-benar menghancurkan penghalang abu-abu Chu Feng dan menghancurkannya berkeping-keping. Aura semacam ini, mungkinkah kakak senior Dugu dia telah mengolah pengetahuan 7 cedera tinju ke lantai 7? Pada saat ini, para murid dari sekolah Lingyun tidak bisa tidak mengubah wajah mereka, karena perubahan Dugu Aoyun mengingatkan mereka pada itu telah mencapai level tertinggi dari pengetahuan 7 cedera tinju. Aoyun benar-benar telah berkultivasi ke tingkat ini. Ini adalah tingkat yang bahkan saya belum pernah kembangkan. Melihat Dugu Aoyun yang berubah dengan cepat, mata Yan Yantian dipenuhi dengan ekstasi. Meskipun Killing 7 cedera tinju ini hanya keterampilan bela diri tingkat kelima, sangat sulit untuk dikembangkan. Bahkan dia hanya berkultivasi ke tingkat ke-6, tetapi Dugu Aoyun telah berkultivasi ke tingkat ke-7. Ini sepenuhnya menunjukkan bahwa Dugu Aoyun bakatnya jauh lebih unggul darinya, dan Ling Yunzongnya memiliki penerus, bagaimana mungkin dia tidak gembira? Dengan bakat Aoyun, dia harus menerobos ke alam Tianwu dalam waktu 5 tahun. Pada saat itu, aku, sekolah Lingyun, tidak akan merendahkan Qingzu ini dan dapat menginjak panggung luas benua Kyushu, kata Yan Yantian karena bakat Dugu Aoyun, dan sepertinya sedikit bersemangat, karena dia sudah melihat masa depan yang sangat cerah. Tuan yang berdaulat, efek reaksi dari pengetahuan 7 cedera tinju ini sangat mengerikan. Aoyun telah menggunakan keterampilan bela diri ini ke tingkat ke-7, saya khawatir. Tapi dibandingkan dengan kegembiraan Yan Yantian, 12 pelindung Ling Yunzong lebih mengkhawatirkan tubuh Dugu Aoyun. Jangan khawatir, dengan saya di sini, saya akan memastikan bahwa Aoyun akan baik-baik saja. Saat ini, yang terpenting adalah jangan sampai kalah, berapapun harga yang Anda bayar, karena jika kalah, Anda akan kehilangan segalanya, kata spiritualis dunia berjubah abu-abu dengan lembut. Itu benar, pertempuran ini harus dimenangkan. Chou Feng begitu kejam pada usia sedemikian rupa sehingga dia bertaruh dengan Aoyun untuk menghapus kultivasinya. Agaknya tuan berjubah abu-abu yang memusnahkan keluarga Xiangguan kemungkinan besar adalah putra ini. Orang seperti itu, karena dia tersinggung, sulit untuk didamaikan, dia harus dibunuh sebelum dia dewasa, dan itu adalah pilihan terbaik untuk menggunakan tangan Aoyun untuk membunuhnya. Yan Yantian menatap Chu Feng itu. Yang tidak mengubah ekspresinya, juga menunjukkan niat membunuh, karena Chu Feng benar-benar menakutkan, junior paling menakutkan yang pernah dia lihat, tidak hanya untuk bakatnya dalam seni bela diri, tetapi juga untuk kepribadiannya yang kejam dan keberaniannya yang tak kenal takut. Wajah bahaya, bukan apa yang seharusnya dia miliki di usianya. Oleh karena itu, Yan Yantian terus mengingatkan dirinya jauh di dalam hatinya bahwa Chu Feng tidak boleh tinggal, dan dia harus dimusnahkan dengan biaya berapapun dan dengan cara apapun. Mengaum, pada saat ini, Dugu Aoyun meraung lagi, dan kemudian menembak ke arah Chu Feng dalam gerakan vertikal, diikuti oleh kekuatan yang kuat pada saat ini, dia sudah mendekati alam Tianwu. Bum bum bum, pada saat ini, Chu Feng juga tidak berani menghadapi Dugu Aoyun secara langsung, dan sambil memadatkan penghalang untuk melawan, dia mendesak penggunaan seni bela diri untuk menyerang. Tapi penghalang yang sangat kuat sebelumnya tidak bisa menghentikan langkah Dugu Aoyun saat ini, dia bisa menghancurkan penghalang yang diatur Chu Feng dengan satu pukulan sesuka hati. Selain itu,
Dugu Aoyun itu tidak mengelak atau menghindari serangan Chu Feng, tetapi menyerang secara langsung, mengandalkan tubuh fisiknya untuk memblokir gelombang serangan Chu Feng, bahkan langkah kakinya tidak bisa berhenti setengah langkah. Tidak ada gunanya. Dalam keadaan Aoyun, dia hampir tak terkalahkan di wilayah Xuanwu. Tubuhnya adalah senjata tajam yang paling menakutkan, tidak bisa dihancurkan dan tak terkalahkan. Setelah banyak liku-liku, apalagi Chu Feng, yang hanya anak nakal di tingkat 4 Xuanwu. Melihat bahwa serangan Chu Feng sama sekali tidak efektif, Yan Yangtian dan para pemimpin senior sekolah Lingyun semua mencibir, berpikir bahwa Chu Feng maple melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Wow! Nyatanya, Dugu Aoyun saat ini memang Xing Meng yang tidak biasa. Dia masih terlihat seperti manusia. Dia bahkan berlari dengan 4 kaki. Aura pembunuh datang ke Chu Feng. Saya tidak pernah berpikir bahwa Dugu Aoyun akan memperkuat tubuh fisiknya sedemikian rupa. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan satu gerakan itu. Melihat serangannya tidak efektif, Chu Feng berhenti menghindar dan berdiri di tempatnya. Kedatangan Dugu Aoyun. Lalu mengapa Chu Feng tidak bergerak? Apakah dia menyerah? Tapi tindakan Chu Feng mengejutkan orang luar. Bahkan Yan Yangtian sedikit mengernyit, tidak tahu apa yang coba ditunjukkan Chu Feng. Tapi tepat ketika Dugu Aoyun melompat dan hendak bergegas di depan Chu Feng tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan meraung, teknik serangan dan bunuh harimau putih. Boom! Cakar harimau terkondensasi. Dari gas mencengkeram Dugu Aoyun yang menyerang dari depan, seperti cakar kucing dan tikus, menahan Dugu Aoyun di udara. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa menyingkirkan cakar harimau putih besar itu. Lihat, apa itu? Cakar harimau putih itu seperti aslinya, dengan garis-garis hitam dan bulu putih. Itu hanyalah cakar harimau putih yang sangat besar. Yang paling penting adalah ia mampu menahan Dugu Aoyun yang begitu kuat di telapak tangannya, sehingga tidak mungkin untuk melepaskan diri. Itu benar-benar mengejutkan orang, dan mereka tidak tahu keterampilan bela diri seperti apa yang bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa kuat seni bela dirinya, dia masih tidak bisa menyakiti kakak senior Dugu sama sekali. Yang kakak senior Dugu gunakan adalah level ke-7 dari pengetahuan tinju 7 bekas luka. Kakak senior Dugu tidak terkalahkan saat ini. Tidak ada yang bisa menyakitinya. Hanya dia yang bisa menyakiti orang lain. Chu Feng, berhenti berjuang, kamu pasti akan kalah hari ini. Pada saat ini, murid-murid Ling Yunzong mulai berteriak dengan percaya diri. Mendengar apa yang mereka katakan, Chu Feng mencibir, lalu tiba-tiba mengayunkan lengannya yang besar, cakar putih raksasa itu mencengkeram Dugu Aoyun dan jatuh tiba-tiba. Akhirnya, hanya mendengar, boom, dia menampar Dugu Aoyun ke udara, ke permukaan. Kekuatan yang kuat menyebabkan lubang besar yang dalam muncul di tanah, dan retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya menyebar ribuan meter, bahkan menyebar ke kursi penonton, menyebabkan beberapa kursi penonton runtuh. Dan ketika Chu Feng menarik telapak tangannya secara bergantian, dan ketika debu yang membumbung perlahan menghilang, orang-orang menemukan dengan takjub bahwa Dugu Aoyun yang tidak bisa dihancurkan, tak terkalahkan, dan tak terkalahkan, yang dikatakan oleh murid sekolah Lingyun, sebenarnya telah mengeras. Bab 291 Datanglah padaku. Di lubang yang dalam, ada kekaburan darah Dugu Aoyun, jenius nomor 1 sekolah Lingyun, tidak bernyawa pada saat ini, bahkan tidak ada kerangka yang tersisa, dan ditampar menjadi meatloaf oleh telapak tangan Chu Feng. Pada saat ini, ada keheningan di dalam dan di luar arena, tidak hanya anggota Ling Yunzong, tetapi bahkan orang luar pun ketakutan dengan pemandangan ini, menatap kosong ke Dugu Aoyun di lubang yang dalam, dengan keterkejutan dan kepanikan di mata mereka. Pada saat ini, Yan Yangtian berdiri di platform tinggi, menyaksikan harapan masa depan Ling Yunzong berubah menjadi genangan darah, tubuhnya gemetar,
dan kemarahan yang tak terlukiskan melonjak di tubuhnya. Chu Feng, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, seseorang berteriak, diikuti oleh segala macam teriakan marah dan teriakan pembunuhan. Para tetua dan murid Ling Yunzong bergegas dan mengepung Chu Feng. Di masa lalu, momentum semacam itu adalah untuk merenggut nyawa Chu Feng. Jika kamu ingin membunuhku, apakah kamu layak? Melihat kerumunan pembunuh, Chu Feng tidak takut sama sekali. Dengan lambaian lengan bajunya, lapisan kekuatan mendalam tirani menyebar di sekelilingnya, menyapu ke segala arah. Wow! Di depan Lianyi, ribuan murid dan sesepuh dari sekolah Lingyun tidak bisa melawan sama sekali. Mereka terlempar seperti orang-orangan sawah, dan bahkan pukulan Chu Feng pun tertiup angin. Tak tertahankan. Bocah sombong, kamu harus membayar harga untuk apa yang kamu lakukan hari ini. Pada saat ini, 12 sosok menukik turun dari platform tinggi, dan 12 orang ini berdiri di 12 arah, mengelilingi mereka dikelilingi oleh Chu Feng. 12 orang ini adalah 12 pelindung sekolah Lingyun, 12 pusat kekuatan puncak dari tingkat ke-9 Xuanwu. Ong! Pada saat yang sama, lapisan pesona abu-abu juga mengembun, menyelimuti Chu Feng dan 12 pelindung bersama-sama. Itu adalah spiritualis dunia Ling Yunzong berjubah abu-abu yang bergerak. Chu Feng, mari kita berhenti bicara. Mengapa kamu ingin membunuh? Yan Yang Tian bertanya. Pada saat ini, matanya merah, dan bahkan suaranya sedikit bergetar. Semua orang bisa melihat bahwa penguasa sekolah Lingyun benar-benar marah. Dia menekan amarahnya dan mencoba membunuh dorongan Chu Feng. Sebenarnya, aku tidak berniat membunuh, aku hanya ingin berhenti. Hanya saja orang-orang di sekolah Lingyunmu tadi berteriak, mengatakan bahwa Dugu Aoyun tidak terkalahkan, tidak bisa dihancurkan, dan tidak terkalahkan. Gugup, saya menggunakan kekuatan ekstra, siapa sangka dia sangat rentan, saya menamparnya sampai mati. Di sekolah Lingyun Anda yang bertanggung jawab, jika bukan karena teriakan mereka, saya tidak akan salah berpikir bahwa Dugu Aoyun benar-benar kuat, jadi saya tidak akan membunuhnya karena kesalahan. Menghadapi pertanyaan Yan Yang Tian, Chu Feng mengangkat bahu-bahunya, wajahnya penuh kepolosan. Yah, kamu Chu Feng, orang yang membunuh sekolah Lingyunku dan menyalahkan sekolah Lingyunku, hari ini aku tidak peduli siapa yang ada di belakangmu, aku akan mengambil nyawamu. Akhirnya, Yan Yang Tian tidak bisa mengendalikan amarahnya. Dalam hatinya, dan meraung ke langit. Pada saat ini, aura alam bela diri menyebar, dan kekuatan uniknya menyapu dunia. Seluruh alun-alun bergetar hebat, dan badai dahsyat meledakkan semua orang berguling dan memanjat, sulit mendukung. Terlalu menakutkan. Ini adalah kekuatan alam bela diri surgawi. Yan yang telah melangkah ke alam bela diri surgawi dengan polosnya. Dia sudah tak terkalahkan di alam Xuanwu, tetapi menghadapi pria kuat di alam Tianwu, bagaimanapun caranya kuat dia masih tidak bisa melarikan diri. Pada saat ini, orang-orang berseru kaget dan ketakutan oleh tampilan kekuatan Yan Yang Tian. Faktanya, bahkan Chu Feng mengerutkan kening, bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah kekuatan alam bela diri surgawi, sangat kuat, dan sama sekali berbeda dari alam Xuanwu. Alam bela diri surgawi secara alami sangat kuat. Anda dapat mengalahkan alam Xuanwu dengan alam bela diri primordial, tetapi Anda mungkin tidak dapat mengalahkan alam bela diri surgawi dengan alam Xuanwu. Kecuali jika Anda berada di tingkat ke-9 alam Xuanwu, akan sulit bagimu untuk bersaing dengan alam bela diri surgawi bahkan jika kamu kuat. Tetapi alam yang paling dekat dengan alam Raja Bela Diri adalah alam yang menguasai kekuatan surga. Pada saat yang sama, Egi mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Mundur, kalian semua. Aku ingin membunuh Chu Feng ini sendiri dan membalaskan dendam Mao Yun. Pakaian Yan Yang Tian bergoyang, rambut panjangnya menari liar,
dan aura pembunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya, mendominasi dunia. Kekuatan seperti itu, Chu Feng hampir tidak bisa melarikan diri. Setelah Yan Yang Tian berbicara, spiritualis dunia berjubah abu-abu buru-buru melepaskan ikatan penghalang, dan ke-12 penjaga juga buru-buru mundur ke platform tinggi, karena mereka tahu bahwa Yan Yang Tian benar-benar marah. Dalam hal ini, mereka harus menjauh dari Chu Feng, karena takut terlibat di dalamnya, karena mereka telah melihat kekuatan alam bela diri surgawi Yan yang sebelumnya, dan mereka tahu secara mendalam apa yang akan dilakukan oleh serangan acak dari master alam bela diri surgawi ini. Kekuatan destruktif yang mengerikan. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh Chu Feng hari ini. Tetapi pada saat ini, terdengar raungan kemarahan lagi, suaranya sekeras guntur meledak di langit, mengguncang banyak master seni bela diri. Telinga berdengung, dan mereka yang berkultivasi lemah langsung dikejutkan oleh raungan ini, begitu terkejut hingga muntah darah dan pingsan. Pada saat yang sama, paksaan yang agung turun dari langit, seolah-olah ditindas oleh pegunungan yang tak terlihat, dan di bawah paksaan yang menakutkan ini, sosok tua juga muncul di langit. Mengenakan baju besi emas, dia turun perlahan dari udara seperti dewa perang, dan akhirnya mendarat di samping Chu Feng di bawah kunci tatapan yang tak terhitung jumlahnya kepala klan, Qi Feng Yang. Ya Tuhan, ini Qi Feng Yang, ada apa dengan auranya? Bagaimana dia bisa jatuh dari langit? Mungkinkah dia juga telah melangkah ke alam bela diri surgawi, dan dia juga alam bela diri surgawi yang kuat, mengejutkan semua orang. Tanpa diduga, dan kekuatan yang dia tunjukkan semakin mengejutkan semua orang, itu adalah rasa penindasan yang tidak kalah dengan Yan Yang Tian, yang berarti bahwa lelaki tua ini memiliki tingkat kultivasi yang tidak kalah dengan Yan Yang Tian. Qi Feng Yang, kamu telah melangkah ke alam Tianwu. Faktanya, tidak hanya orang lain, tetapi bahkan Yan Yang Tian dikejutkan oleh kekuatan Qi Feng Yang. Sejauh yang dia tahu, di Qingzhou hari ini, satu-satunya tuan rumah Istana Qilin adalah penguasa alam Tianwu, dan dia menerobos setahun yang lalu, sehingga dia dapat dikatakan sebagai penguasa kedua alam Tianwu di Qingzhou. Tapi sekarang, master ketiga dari alam bela diri surgawi telah muncul, yang dapat dikatakan telah merusak pola Qingzhou, dan dia harus menanggapinya dengan serius. Adapun Qi Feng Yang, dia mengabaikan Yan Yang Tian sama sekali, tetapi meletakkan tangannya di bahu Chu Feng dan bertanya, "Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Dugu Aoyun itu ditembak mati, jadi kamu juga orang kuat dari alam surga." Dibandingkan dengan yang lain, Chu Feng sangat gembira dan sangat bersemangat saat melihat kultivasi Qi Feng Yang. "Hei, kakak tertuamu, aku tidak melakukan hal lain dalam beberapa hari terakhir, hanya untuk menerobos alam besar, tapi apalagi, rasanya sangat enak." Qi Feng Yang terkekeh, lalu menatap Yan Yang Tian, dan berkata dengan keras dia berteriak, "Master Sekte Yan, Dugu Aoyun itu ditembak mati oleh Chu Feng, ada apa? Datanglah padaku." Bab 292 menyembuhkan Li Changqing. Begitu Qi Feng Yang mengatakan ini, seperti petir di hari yang cerah, semua orang terkejut, dan Yan Yang Tian bahkan lebih marah, gemetar karena marah, menunjuk Qi Feng Yang dan berteriak, "Qi Feng Yang, mengapa kamu menginstruksikan Chu Feng? Jika Anda membunuh murid sekte saya, apakah maksud Anda sebagai anggota Istana Qilin, Anda dapat membenci hukum kekaisaran dan menginjak-injak kehidupan manusia?" Yan Yang Tian, Anda Dugu Aoyun dari sekolah Lingyun, yang tidak memiliki martabat dan tidak ada hukum, benar-benar bertindak di depan Anda. Dengan begitu banyak wajah tuan, mereka merobek lengan Li Changqing dan menghina seorang senior. Murid seperti ini, bahkan jika dia memiliki bakat, tidak akan pernah berbuat baik ketika dia tumbuh di masa depan. Dia akan melakukan kejahatan sebagai gantinya. Menyimpannya adalah bencana. Lebih baik menyingkirkannya sesegera mungkin. Saya meminta Chu Feng untuk melakukan ini demi kebaikan sekolah Lingyun Anda. Jika tidak,
Jika sekolah Lingyun Anda diserahkan kepadanya untuk dikelola di masa depan, dia pasti akan membawa Anda ke jalan yang tidak dapat kembali dan menjadi sekte setan. Yan Yang Tian, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, sebagai patriark dari Istana Qilin, benar untuk menghilangkan kerugian bagi orang-orang, akan ada periode nanti. Qi Feng yang pertama kali mengkritik Yan Yang Tian, dan kemudian sambil tertawa, dia meraih bahu Chu Feng, dan tubuhnya melompat ke udara, menghilang dari pandangan semua orang. Hanya sekelompok penguasa, tetua dan murid yang tertegun, serta Yan Yang Tian yang penuh amarah tetapi tidak berdaya. Qi Feng yang berjalan di udara, kecepatannya sangat cepat, dan dia meninggalkan jangkauan Ling Yunzong dalam sekejap mata, yang membuat Chu Feng terdiam. Kecepatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia capai dengan menggunakan teknik pertahanan udara. Artinya, bahkan jika Chu Feng memiliki teknik pertahanan udara, dia bisa berjalan di udara, tetapi jika dia menghadapi master nyata dari alam langit, dia mungkin masih tak terkalahkan dengan kecepatannya saat ini, dan dia bahkan tidak akan melakukannya. Memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Setelah Qi Feng yang membawa Chu Feng pergi dari sekolah Lingyun, dia berhenti di sebuah desa pegunungan. Itu adalah rumah pertanian sederhana dengan rumah tanah yang kasar dan halaman berpagar. Ada sekelompok ayam dan angsa yang tersebar di halaman, berceloteh liar. Hubungi. Lusinan orang mengelilingi halaman, melihat ke atas. Mereka melebarkan mata, membuka mulut, dan memandang ke langit dengan kaget, karena pada saat ini dua sosok jatuh dari langit, yang membuat takut penduduk desa yang bahkan belum pernah bersentuhan dengan seni bela diri. Beberapa orang mengira itu adalah dewa yang turun dari langit, jadi mereka berlutut di tanah dan menyembah langit. Keduanya yang turun dari langit secara alami adalah Qi Feng Yang dan Chu Feng. Setelah mendarat, Qi Feng Yang mengabaikan sekelompok orang dan memimpin Chu Feng langsung ke rumah tanah. Di dalam rumah tanah, Chu Feng melihat dua sosok yang dikenalnya. Salah satunya adalah Li Changqing. Saat ini, Li Changqing pucat dan bibirnya ungu. Dia sedang berbaring di ranjang kayu dan tertidur. Di sisi tempat tidur tempat Li Changqing berbaring, kepala sekolah Jade Maiden, berkeringat deras, sibuk ke sana kemari, menggunakan ramuan untuk membantu Li Changqing menjahit lengannya yang terputus. Tuan Qi, kamu kembali. Dugu Aoyun itu terlalu tercela. Ketika dia merobek lengan Changqing, dia menusuk meridian dan ototnya dengan kekuatan yang dalam. Dengan keterampilan medisku, aku tidak bisa membantu Changqing sama sekali. Melihat Qi Feng Yang, kepala sekolah Jade Maiden bergegas dengan gugup. Jangan khawatir, kami memiliki spiritualis dunia di sini. Qi Feng Yang tersenyum santai dan menatap Chu Feng di sampingnya. Dan Chu Feng tidak mengabaikannya dan bergegas maju untuk memeriksa kondisi lengan Li Changqing saat ini. Melihat Chu Feng mengutak-atik lengan Li Changqing dengan cara yang baik, Master Sekte dari sekolah Jade Maiden sedikit mengernyit, menatap Qi Feng Yang dengan cemas, dan bertanya dengan suara rendah, Tuan Qi, lengan dan meridian Sekte Guru Li tidak berguna. Itu bukan lengan lengkap lagi, itu adalah sepasang lengan yang tidak dapat diperbaiki sama sekali. Meskipun metode spiritualis dunia itu istimewa, tetapi saya khawatir itu tidak dapat dipulihkan. Kita masih perlu menemukan seseorang dengan medis yang sangat baik. Keterampilan untuk membayangkan jalan. Mengenai keraguan penguasa dari sekolah Jade Maiden, Qi Feng Yang dia hanya tersenyum sedikit dan berkata, spiritualis dunia kita bukanlah spiritualis dunia biasa. Ong. Pada saat ini, sinar cahaya yang menyilaukan mekar dari arah Chu Feng dan Li Changqing. Adegan ini mengejutkan Master Sekte dari sekolah Jade Maiden, dan buru-buru mengalihkan pandangannya ke sana. Dan tidak masalah, bahkan orang yang berpengetahuan luas pun dia terkejut. Karena pada saat ini, di lengan Li Changqing, formasi kecil muncul di setiap lengan Li Changqing. Mantra formasi beredar, memancarkan cahaya abu-abu redup masuk dan keluar, melepaskan kekuatan uniknya. Di bawah gerak peristaltik Mantera, otot dan meridian lengan Li Changqing yang terputus benar-benar pulih,
dan pada saat yang sama pulih, mereka telah terhubung dengan meridian asli. Dengan perasaan ini, mungkinkah Chu Feng adalah seorang spiritualis dunia berjubah abu-abu? Pada saat ini, kepala sekolah Jade Maiden membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Tuan jubah abu-abu, pernahkah Anda mendengar? Qi Feng yang tersenyum. Apa? Mungkinkah Tuan jubah abu-abu adalah Chu Feng? Mendengar apa yang dikatakan Qi Feng Yang, mulut kepala sekolah Jade Maiden terbuka lebar. Hei! Mengenai pertanyaan kepala sekolah Jade Maiden, Qi Feng Yang hanya tersenyum, tetapi tidak menjawab. Baiklah, selama tuan-tuanmu beristirahat dengan damai selama beberapa hari, kamu seharusnya bisa pulih. Pada saat ini, Chu Feng berdiri dan menatap Li Changqing lagi. Lengan yang terputus itu sudah utuh, dan Chu Feng sebenarnya bahkan tidak menyentuh lengan yang robek. Lengan jubah yang patah semuanya dijahit bersama dengan teknik roh dunia, dan semua noda darah dihilangkan. Wow, Chu Feng, kamu sangat luar biasa. Pada saat ini, kepala sekolah Jade Maiden sangat bahagia, dan wajahnya, yang sudah cantik, tersenyum seperti bunga saat ini, yang menunjukkan bahwa dia melakukannya. Memiliki emosi khusus yang sangat kuat untuk Li Changqing. Apakah itu luar biasa? Ada sesuatu yang lebih menakjubkan? Qi Feng yang tersenyum aneh. Ada apa lagi? Kepala sekolah Jade Maiden membuka matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan khawatir, kamu akan segera tahu. Tidak hanya kamu yang akan tahu, tetapi semua orang di Qingzhou akan tahu. Qi Feng yang terkekeh dan benar-benar menundanya. Mendengar kata-kata ini, Master Sekte dari Sekte Pembantu Giok yang sudah penasaran menjadi semakin penasaran. Namun, karena identitas dan kekuatan Qi Feng Yang, dia tidak dapat mengajukan pertanyaan lagi. Dia hanya bisa berharap berita itu akan menyebar dengan cepat. Desa ini dikontrak oleh Qi Feng Yang, dan karena Li Changqing berkultivasi di sini, setiap penduduk desa di desa pegunungan yang miskin ini menerima uang dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, setelah mengetahui bahwa Qi Feng Yang telah membayar penduduk desa, Chu Feng masih memberi mereka banyak emas, karena bagi Chu Feng, uang adalah sesuatu di luar dirinya, dan hanya obat misterius yang berguna baginya. Tetapi dalam menghadapi kekayaan yang tiba-tiba, mereka mengira bahwa Chu Feng dan yang lainnya adalah penduduk desa para dewa, dan bahkan mengambil semua hal baik di desa untuk menghormati Chu Feng dan yang lainnya. Ayam, bebek, angsa, babi, kuda dan domba, segala sesuatu yang dapat dimakan dan lezat telah dimasak dengan berbagai cara. Ini membuat Chu Feng dan lainnya, yang terbiasa dengan makanan lezat dari pegunungan dan laut, makan makanan desa pegunungan yang sempurna. Memiliki rasa yang istimewa. Setelah makan malam, Chu Feng dan Qi Feng yang berjalan di langit kali ini, bukan Qi Feng yang memimpin Chu Feng berjalan melawan langit. Dan cerita pun berakhir, tapi Chu Feng menggunakan teknik terbang melawan langit untuk berjalan dengan Qi Feng yang di langit dari Zixia.